Hal-hal 800 tahun yang lalu. Tidak lama kemudian, sebuah pesan datang dari pengadilan neraka. Saya mendengar bahwa keturunan biksu tua Sumi itu gila. Saat itu, ayahku kehilangan kesempatan untuk menelan biksu tua Sumi. Ini telah menjadi penyesalan. Sekarang keturunan biksu tua Sumi muncul, biarkan aku menelannya. Zhang Ruochen adalah milikku. Tidak ada yang menyentuhnya. Pernyataan ini datang dari putra ke-8 dari guru hantu Ming, yang sangat sombong, seperti Zhou Yu dari alam surgawi. Dia pikir dia pasti akan membuat daging cincang dari Zhang Ruochen. Siapa guru hantu itu? Dia adalah raksasa dari klan hantu di pengadilan neraka. Setelah 12 kesengsaraan hantu, dia telah mencapai hantu primordial yang legendaris, kekuatannya di luar imajinasi. Dia memiliki 9 ahli waris, yang masing-masing sangat berbakat. Sebagian besar telah mencapai kesucian tertinggi, alam suci agung, dan hanya anak ke-8 dan ke-9 yang tersisa di kerajaan suci. Saat itu, putra ke-9 dari Master Hantu, Chang, muncul di Luosui. Dia pertama kali ditolak oleh Krone Kushan, dan kemudian Peri Tianchu, yang muncul dari kultivasi diri dan memukulinya sampai mati. Dan putra ke-8 dari guru hantu, Ming, tidak diragukan lagi berkali-kali lebih kuat dari Chang. Dia adalah Raja Suci yang paling kuat di klan hantu pengadilan neraka, kekuatannya tidak di bawah Zhou Yu. Menurut rumor, Ming adalah murid dewa dari Vane of Darkness, jurusan Path of Darkness dengan modus yang aneh dan tak terduga. Dia dengan kejam akan menelan siapapun yang mencoba mengacaukannya. Bisakah Zhang Ruochen masih memiliki harapan untuk bertahan hidup ketika Zhou Yu dan Ming mengincarnya? Dia seharusnya tetap rendah hati untuk menghindari masalah. Zhang Ruochen juga bukan orang lemah. Dia adalah Sion of Time and Space. Tidak mudah untuk membunuhnya. Jadi bagaimana jika dia adalah Sion of Time and Space? Bagaimanapun, dia masih terlalu muda, masih di belakang pembangkit tenaga listrik teratas. Tanda seru. Semua orang tahu bahwa Zhang Ruochen telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini sehingga dia telah mengganggu pengadilan surgawi dan neraka sekaligus. Di permukaan, Zhou Yu dan Ming yang paling vokal dan ingin memperbaiki Zhang Ruochen. Tetapi pada kenyataannya, mereka bukan satu-satunya orang yang menginginkan kematian Zhang Ruochen. Hanya saja orang lain tidak setinggi Zhou Yu dan Ming. Tapi tidak peduli seberapa ributnya dunia luar, bagian dalam Peacock Manor selalu tetap damai. Sebagai pusat perhatian semua orang, Zhang Ruochen tidak peduli tentang hal-hal yang terjadi di dunia luar. Dia menghabiskan waktunya memulihkan diri di Peacock Manor dengan sepenuh hati. Butuh waktu setengah bulan penuh sebelum Zhang Ruochen muncul dari retretnya. Pada saat ini, Zhang Ruochen tidak hanya pulih dari luka-lukanya tetapi juga sepenuhnya memperkuat basis kultivasinya, semangat dan energinya mencapai tingkat yang baru. Kamu benar-benar telah menyebabkan banyak masalah, Zhang Ruochen. Sama seperti saya saat itu, Anda sekarang telah menjadi fokus perhatian semua orang. Banyak orang ingin membunuhmu. Blackie terdengar seperti sedang menertawakan lengan bajunya. Bukannya aku suka membuat masalah, tapi masalah itu selalu suka menemukanku. Selama bertahun-tahun, terlalu banyak orang yang ingin membunuhku. Seandainya saya tidak cukup tangguh, saya akan mati berkali-kali. Sejak dia keluar dari Komando Yunwu, dia telah menghadapi banyak kesulitan dan rintangan, dan telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Bagi banyak orang, dia adalah keajaiban bisa bertahan sampai sekarang. Di atas mayatku, jika ada yang berpikir untuk menemui adik laki-lakiku, kata Jin Yu. Jangan terlalu banyak berpikir. Saya bukan seseorang yang bisa mereka tangani. Mereka harus siap untuk dibunuh jika mereka berpikir untuk membunuh saya, kata Zhang Ruochen. Dibandingkan dengan semua hal ini, saya lebih bersemangat untuk menemukan sesuatu dari 800 tahun yang lalu. Wajah Kong Lanyou, Jin Yu, dan yang lainnya berubah setelah mendengar itu. Aku tahu kamu khawatir tentang perebutan kekuasaan kakek saat itu. Anda seharusnya sudah menebak alasannya, kata Kong Lanyou sambil menghela nafas. Ada dua alasan untuk itu. Satu, paman kami hilang, tidak ada yang memimpin Seng Ming, dan ada kekacauan. Kakek ambisius dan tentu saja ingin mengambil kesempatan itu untuk mengendalikan kerajaan Seng Ming. Di sisi lain, kakek adalah kendali dari permaisuri darah. Ciao benar kakek berubah menjadi burung merak berwarna-warni dan menelan permaisuri darah, namun gagal membunuhnya. Sebagai gantinya, dia mencapai terobosan dalam basis kultivasinya sambil meninggalkan racun darah yang mengerikan. Dia kemudian menggunakan teknik jiwa darah untuk mengendalikan kakek. Permaisuri darah ingin menggunakan kakek untuk mengendalikan istana kerajaan Seng Ming. Siapa yang mengira bahwa Kekaisaran Qing tengah akan melancarkan perang? Seng Ming dalam keadaan kacau.
Bagaimana itu bisa menahan serangan Kekaisaran Ciking Tengah? Jadi itu segera runtuh. Faktanya, saya tidak menemukan hal-hal ini sampai nanti. Saya hanya bisa mengatakan bahwa semuanya bermuara pada takdir. Seandainya paman saya tidak pernah menghilang, permaisuri darah tidak akan pernah bisa mengacaukan Seng Ming, tidak peduli seberapa kuat dia. Berbicara tentang apa yang terjadi saat itu, Kong Lanyo sangat emosional. Kenyataannya benar-benar terlalu kejam. Pamannya yang dia sebutkan tidak lain adalah ayah Zhang Ruochen, Kaisar Ming. Zhang Ruochen terdiam. Jika apa yang dikatakan Kong Lanyo adalah sesuatu yang harus dilakukan, permaisuri darah seharusnya masih hidup. Dalam hal ini, identitas orang tersebut, yang ingin melihatnya di Endless Abyss, sudah terlihat jelas. Mengapa masalah ini ada hubungannya dengan permaisuri darah? Tanya Jin Yu. Bukan hanya dia, tapi Luo Chen dan Bao Lai juga bingung. Mereka adalah murid Kaisar Ming, tetapi mereka tidak tahu tentang hubungan antara Kaisar Ming dan permaisuri darah. Karena permaisuri darah adalah ibu kandungku di kehidupanku sebelumnya, kata Zhang Ruochen. Mereka yang ada di sini bukan orang luar, jadi dia tidak keberatan dan menceritakan rahasia besar ini. Istri tuan kita adalah permaisuri darah. Bagaimana ini mungkin? Jin Yu, Luo Chen, dan Bao Lai semuanya tidak percaya. Siapa permaisuri darah? Itu adalah vampir abadi yang paling kuat 800 tahun yang lalu. Dia begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Ming tidak cocok untuknya. Dia harus bergandengan tangan dengan Kaisar Qing sebelum dia bisa melawannya. Bahkan sekarang, Jin Yu dan yang lainnya masih menganggap permaisuri darah sebagai sosok yang menakutkan dalam legenda. Zhang Ruochen memaksakan senyum. Aku tidak ingin mempercayainya, tapi memang begitulah adanya. Aku benci vampir abadi, tapi ibu kandungku sebelumnya adalah vampir abadi, yang terdengar sangat ironis. Semuanya adalah konspirasi dari permaisuri darah. Bahkan paman saya hampir tertipu. Sepupu saya, Anda sudah mati sekali, dan tidak ada hubungannya dengan vampir abadi. Jadi tidak perlu khawatir, kata Kong Lanyo. Jin Yu mengangguk. Lan Yu benar. Kami tidak peduli tentang permaisuri darah. Kami hanya tahu bahwa Anda adalah Zhang Ruochen, putra Kaisar Ming, dan junior kami. Selain itu, tidak ada hal lain yang penting. Itu benar, hubungan kita sebagai kakak dan adik tidak akan pernah berubah, kata Bao Lai. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mengangguk dengan wajah serius dan tangannya di bahu Zhang Ruochen. Melihat Kong Lanyo dan ketiga seniornya, Zhang Ruochen mengangguk dengan penuh semangat. Saya mengerti semua ini. Jangan khawatir, saya juga tidak akan khawatir tentang ini lagi. Bagaimana Kong Lanyo dan yang lainnya memperlakukannya telah menyentuh hatinya. Jadi bagaimana jika ibu kandungnya adalah permaisuri darah di kehidupan sebelumnya? Setelah dilahirkan kembali, dia sudah tidak ada hubungannya dengan vampir abadi, dan tidak akan pernah berpihak pada mereka. Pengkhianatan tak tahu malu. Aneh bahwa keledai botak tua Sumi akan memilih seorang anak dengan garis keturunan immortal vampire sebagai penggantinya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya, kata Blackie dengan bibir melengkung. Zhang Ruochen menoleh dan menatap Blackie. Sepertinya kamu menyembunyikan banyak hal dariku. Sekarang saatnya untuk menjelaskan semuanya. Tiba-tiba aku ingat aku punya sesuatu. Aku akan bergerak sekarang. Mata Blackie berkilat-kilat saat mengepakkan sayapnya, mencoba kabur. Itu menendang kepalanya sendiri karena terlalu banyak bicara, tidak ada bedanya dengan menggali kuburnya sendiri. Zhang Ruochen telah melihatnya datang. Dengan lambaian tangannya, dia membekukan ruang di sekitar Blackie, melumpuhkannya di udara. Aku tahu semua tipuanmu ke kiri dan ke kanan. Ini tidak akan berhasil pada saya. Sekarang, ceritakan semuanya. Atau yang lain, jangan berpikir untuk pergi kemanapun. Zhang Ruochen berkata dengan wajah serius. Pada awalnya, Zhang Ruochen ingin menanyakan banyak hal kepada Blackie setelah pertempuran di Gunung Yuesen. Tapi Blackie telah menyelinap pergi sebelum dia menyadarinya. Jelas bahwa Blackie berusaha menghindari pertanyaannya. Satu hal yang pasti, Blackie pasti menyembunyikan banyak hal darinya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mempercayai apa yang dikatakan Blackie sebelumnya. Blackie tidak bisa menggerakkan otot. Mari kita bicarakan baik-baik. Saya akan memberitahu Anda apa yang ingin Anda ketahui, tetapi saya benar-benar tidak menyembunyikan apapun dari Anda. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan mencabut semua rambut dari tubuhmu. Zhang Ruochen menatapnya dengan tatapan mengancam. Blackie tersentak setelah mendengar itu. Jangan melakukan hal bodoh, Zhang Ruochen. Aku akan memberitahumu segalanya, tetapi kamu harus membebaskanku terlebih dahulu. Zhang Ruochen menembakkan tatapan tajam ke Blackie,
baru kemudian dia mengangkat Dimensional Freeze untuk memungkinkan Blackie mendapatkan kembali kebebasannya. Jika Blackie tidak mengatakan yang sebenarnya kali ini, dia tidak akan pernah melepaskannya. Blackie bergerak dalam sekejap untuk bersembunyi di balik Han Sui. Itu kemudian memandang Zhang Ruochen dengan hati-hati, seolah-olah benar-benar takut Zhang Ruochen akan benar-benar mencabuti rambutnya. Apa yang ingin kamu ketahui? Blackie bertanya sambil menjulurkan kepalanya. Zhang Ruochen menghela nafas. Mengapa tubuh fisikmu berada di Laut Yin Yang? Mengapa biksu suci Sumi menahanmu di dalam gulungan gambar kayu Qiankun suci? Aku sudah memberitahumu sejak lama tentang ini. Itu karena aku membuat kesalahan besar dan keledai botak Sumi memenjarakan tubuhku di Laut Yin Yang dan memurnikan jiwa suciku menjadi roh pelaksana dari gulungan gambar kayu Qiankun suci. Blackie memutar matanya. Zhang Ruochen melanjutkan, apa sebenarnya yang kamu lakukan sehingga biksu Sumi harus mengambil tindakan terhadapmu secara pribadi? Kenapa dia ingin menjadikanmu sebagai roh implementasi dari Secret Qiankun Wooden Picture Scroll? Pasti ada sesuatu di balik keputusan Sein Mong Sumi untuk memenjarakan tubuh dan jiwa suci Blackie secara terpisah. Blackie memutar matanya lagi. Aku sudah memberitahumu hal-hal ini sebelumnya. Apakah Anda pikir saya bercanda dengan Anda? Saya adalah kaisar yang membantai langit dan bumi dan telah melakukan begitu banyak dosa. Keledai botak tua itu suka mencongkel hidungnya dan menekanku. Saat itu di Laut Yin Yang, di mana Anda juga melihat banyak kandang, yang masing-masing adalah sel untuk pembunuh yang tidak bisa dimaafkan. Mereka berada di bawah pengawasan klan naga, dan aku adalah salah satunya. Tapi keledai botak tua Sumi itu penyayang. Meskipun saya telah melakukan kejahatan berat, dia memberi saya kesempatan untuk bertobat dengan menyegel jiwa suci saya di gulungan gambar kayu Qiankun suci sebagai panduan Sion of Time and Space. Ketika Anda memenuhi semua perbuatan baik dan mencapai kesempurnaan, saya bisa mendapatkan kembali kebebasan saya. Memenjarakan jiwa sucinya di gulungan gambar kayu Qiankun suci selama 100.000 tahun adalah hukuman terberat. Sekeras apapun temperamen Blackie, hukuman itu sudah cukup untuk mengubahnya. Zhang Ruochen menatap Blackie sejenak dan kemudian berkata, siapa orang yang terbangun di Laut Yin Yang? Pemuda pirang yang terbangun di Laut Yin yang telah memberi kesan mendalam pada Zhang Ruochen. Dia masih ingat bahwa ketika dia pertama kali melihat pemuda berambut pirang itu, dia seperti menghadapi seorang kaisar dewa yang tinggi dan perkasa. Itu benar-benar menakutkan. Pemuda pirang itu bahkan telah mengambil menara matahari dan bulan kekacauan Shenlong dan menyegel seluruh Laut Yin Yang, membuat Laut Yin Yang menjadi tempat terlarang mutlak, di mana tidak ada yang bisa masuk. Ada ketakutan di mata Blackie saat Zhang Ruochen menyebut pria itu. Dia adalah sosok yang tabu, satu-satunya yang tersisa dari ras naga ilahi dan juga yang paling kuat. Dia dihormati di alam liar dan rahasia oleh semua ras. Aku membantai ras naga ilahi dan Empedu naga. Jika bukan karena Sumi keledai botak tua, dia pasti sudah lama mati. Jangan tanyakan lagi tentang orang ini. Saya tidak akan berbicara tentang dia. Karakter tabu itu, bahkan jika orang suci tertinggi tidak seharusnya dibahas. Jelas bahwa Blackie benar-benar takut pada Laut Yin Yang, sedemikian rupa sehingga bahkan tidak berani membicarakannya. Mendengar ini, Zhang Ruochen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dengan pikiran melintas di benaknya. Dewa-dewa dari alam Kunlun semuanya telah jatuh 100.000 tahun yang lalu, yang menyebabkan penurunan bertahap dari alam Kunlun. Sekarang tampaknya tidak demikian. Setidaknya makhluk tabu dari ras naga ilahi masih hidup, dan ada kemungkinan beberapa raksasa lain bersembunyi di kegelapan. Apa tujuan memenjarakan sosok tabu dari klan ras naga ilahi di Laut Yin yang selama 100.000 tahun? Ketika dia menghubungkannya dengan yang terbangun seperti Jiang Yunchong, Yan Ruo, Hong Xuanji, Raja Pemakan Roh, dan mereka yang kembali menggunakan roh pelaksana artefak tertinggi, Zhang Ruochen memiliki lebih banyak pertanyaan di benaknya. Ketika Zhang Ruochen mengira dia mulai belajar lebih banyak tentang alam Kunlun, itu kabur lagi. Lalu apa hubunganmu dengan permaisuri 1000 tulang? Dan ada apa dengan Black-Heart Demon Lord? Zhang Ruochen terus bertanya. Blackie menjadi emosional. Jangan pernah menyebut orang menyebalkan durhaka di depanku. Saat itu, ketika alam Black Demon masih lemah dan tidak ada yang abadi, alam Kunlun telah menunjukkan kebaikan dengan mendukung mereka dan membiarkan beberapa orang mereka berlatih kultivasi diri di alam Kunlun. The Black-Heart Demon Lord adalah salah satunya. Dia memiliki bakat tertinggi dan berteman dengan permaisuri yang menganggapnya sebagai teman dekat. Tapi Black-Heart Demon Lord adalah serigala berbulu domba, dia menggunakannya untuk mendekati pohon penghubung langit ilahi. Pada saat itu, Black-Heart Demon Lord ingin mengadili permaisuri. Tapi sekarang permaisuri akan menyukainya.
Black-haired Demon Lord menyimpan dendam di dalam hatinya. Dia diam-diam berkolusi dengan musuh, membawa pembunuh yang kuat untuk menebang pohon penghubung langit ilahi. Sein Qi dari Kunlun Realm secara bertahap mengering sejak saat itu. Itu telah membunuh harapan para pembudidaya alam Kunlun untuk menjadi abadi. Saya juga dijebak, dan kultivasi saya hampir lepas kendali dan saya menyimpang dari jalan yang benar. Karena melakukan kejahatan pembunuhan, dan akhirnya saya dipenjara. Berbicara tentang Black-haired Demon Lord, Blackie terdengar marah, penuh dengan kebencian. Dia tanpa sadar melepaskan nyala api yang mengerikan dari tubuhnya karena dia tidak sabar untuk menggiling tulang berbahaya Black-haired Demon Lord menjadi debu. Kemarahan juga muncul di hati Zhang Ruochen. Black-haired Demon Lord telah mengkhianati alam Kunlun dan menebang pohon penghubung langit ilahi. Semua ini adalah kejahatan keji. Dia paling membenci pengkhianatan. Jika dia cukup kuat, dia pasti akan membunuh tubuh sebenarnya dari Black-haired Demon Lord, bukan hanya manifestasi dari kehendak ilahinya. Black-haired Demon Lord bisa mencapai keabadian kemungkinan besar karena pengkhianatannya terhadap alam Kunlun dan mendapat manfaat luar biasa darinya. Keserakahan adalah lubang tanpa dasar. Alam Kunlun melakukan segala yang mungkin untuk membantu alam Black Demon. Ketika akhirnya tumbuh lebih kuat, ia menjual alam Kunlun untuk kepentingan pribadi. Betapa ironi. Baru pada saat ini Zhang Ruochen mengerti mengapa Blackie sangat membenci Black-haired Demon Lord. Ternyata pemenjaraan Blackie ada hubungannya dengan Black-haired Demon Lord. Zhang Ruochen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Seandainya pohon penghubung langit ilahi tidak ditebang, Permaisuri Seribu Tulang tidak akan kesulitan mencapai keabadian dengan bakatnya yang luar biasa. Dia bertanya-tanya di mana Ratus Seribu Tulang sekarang, dan apakah dia masih hidup. Pemecah teka-teki, Kong Lanyou dan yang lainnya terdiam. Rahasia yang diungkapkan Blackie benar-benar mengejutkan. Jika berita bocor, itu akan menyebabkan kehebohan yang di luar imajinasi. Sudah 100.000 tahun yang lalu ketika terakhir kali terjadi. Banyak kebenaran telah terkubur dalam sejarah, yang hanya dapat diketahui oleh makhluk hidup yang berkuasa 100.000 tahun yang lalu dan hidup sampai hari ini. Setelah beberapa lama, Blackie sedikit tenang ketika berkata, Permaisuri adalah dermawanku, dan aku memutuskan untuk mengikutinya dan menjadi pelindungnya. Selama era itu, Permaisuri telah membuat semua orang terkesan dengan bakatnya. Tapi sayang sekali pohon penghubung langit telah ditebang, dan itu telah merusak kekayaan alam Kunlun. Alam Kunlun tidak lagi memiliki lingkungan yang kondusif seperti dulu. Tidak peduli seberapa berbakat Permaisuri, dia tidak bisa mencapai keabadian di alam Kunlun. Ini bisa menjadi alasan Permaisuri meninggalkan alam Kunlun dan memasuki dunia bawah. Dia telah menghilang selama 100.000 tahun, tetapi saya masih percaya bahwa dia masih hidup. Suatu hari, dia akan kembali. Sebelum ini, diam-diam pergi ke dunia bawah mencari Han Sui. Tapi itu hanya satu bagian saja. Lebih penting lagi, ia ingin menemukan tulang ratus ribu. Sangat disayangkan bahwa itu tidak menemukan petunjuk apapun. Ia bahkan tidak tahu apakah Permaisuri Seribu Tulang masih hidup. Jangan sedih, Permaisuri akan kembali. Han Sui berkata, mencoba menghibur Blackie. Han Sui mewarisi keterampilan Permaisuri Seribu Tulang, termasuk pedang kejatuhan dan kekosongan dewa. Dia sekarang dilatih di bawah Zhang Ruochen, tetapi kenyataannya, dia adalah murid Permaisuri Seribu Tulang tanda merek dagang. Secara khusus, Han Sui memiliki fisik yang sama dengan Permaisuri Seribu Tulang, jadi dia selalu ingin bertemu dengan Permaisuri tiada taraf ini secara langsung. Dia berharap dia bisa memiliki pencapaian yang sama dengan Permaisuri Seribu Tulang suatu hari nanti. Saya tidak tahu apa alasannya saat itu. Dalam pertempuran antara alam Kunlun dan pengadilan neraka, alam Kunlun dikalahkan dengan sangat buruk, kata Zhang Ruochen. Aku juga ingin tahu. Sayangnya, saya telah dipenjara pada waktu itu. Bagaimanapun, saya percaya bahwa pasti ada banyak cerita yang tak terhitung di balik ini. Saat itu, alam Kunlun adalah pembangkit tenaga listrik. Ada Tuan Wentian dari 10 kesengsaraan, yang kuat di Laut Yin Yang, dan juga keledai tua botak Sumi. Bagaimana bisa kalah begitu parah? Blackie memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Tidak ada cara bagi generasi mendatang untuk mengetahui secara pasti pembangkit tenaga listrik tak tertandingi mana yang ada di alam Kunlun 100.000 tahun yang lalu, seolah-olah ada seseorang di belakang layar yang sengaja menyembunyikan semua fakta tentang orang-orang dan hal-hal di alam Kunlun saat itu. Zhang Ruochen tahu bahwa ada satu orang yang tahu kebenarannya. Orang itu adalah Yue Shen, yang menolak untuk membocorkan terlalu banyak karena dia pikir dia terlalu lemah. Dia juga mengerti bahwa Yue Shen melindunginya. Dengan tingkat kekuatannya, mengetahui terlalu banyak rahasia bisa menjadi hal yang buruk.
Itu tidak hanya akan meningkatkan kekhawatirannya tetapi juga membuatnya terbunuh. Dengan pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, Zhang Ruochen memandang Kong Lanyou dan yang lainnya dengan wajah serius. Kalian semua tidak boleh memberitahu orang lain tentang apa yang dikatakan Blackie barusan. Kong Lanyou dan yang lainnya mengangguk. Mereka tidak akan membocorkan apapun, seperti tentang rahasia 100.000 tahun yang lalu. Ada keheningan di ruangan itu. Setelah beberapa lama, Zhang Ruochen memandang Kong Lanyou. Lanyou, apakah kamu punya berita tentang ayahku? Sulit untuk mendapatkan jawaban atas apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu, tetapi masih ada harapan untuk pengungkapan misteri dari 800 tahun yang lalu. Zhang Ruochen lebih tertarik pada apa yang terjadi 800 tahun yang lalu. Bagaimanapun, dia telah terlibat, dan ada banyak orang yang dia sayangi. Di antara mereka adalah Kaisar Ming. Dia ingin mengetahui apakah Kaisar Ming masih hidup dan keberadaannya. Mengapa Kaisar Ming tiba-tiba menghilang? Dan itu terjadi tepat setelah Qi Yao membunuhnya. Kapan Kaisar Ming dan Qing menyelesaikan permainan catur? Mengapa mereka berdua ingin kalah? Apakah ada hubungannya dengan ini? Mungkin hanya Kaisar Ming dan Qing sendiri yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Hanya saja ratusan tahun telah berlalu. Tidak hanya Kaisar Ming yang hilang, tetapi Kaisar Qing juga tidak muncul selama bertahun-tahun. Orang-orang hampir melupakannya. Kong Lanyou menggelengkan kepalanya. Paman menghilang tiba-tiba 800 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Saya menghabiskan banyak waktu untuk menyelidiki alasan hilangnya dan keberadaannya, tetapi tidak berhasil. Memang, guru menghilang begitu tiba-tiba sehingga dia bahkan tidak meninggalkan sepatah kata pun untuk kita, kata Jin Yu. Zhang Ruochen tidak bisa menahan cemberut setelah mendengar itu. Meskipun ini diharapkan, dia masih merasa kecewa. Sepertinya saya hanya bisa menunggu saya menjadi orang suci tertinggi dan mengunjungi alam Buddha di barat untuk mencari tahu jawabannya. Sepupu, jangan khawatir. Saya percaya paman baik-baik saja, kata Kong Lanyou. Zhang Ruochen mendongak. Ada satu orang yang mungkin menjawab semua pertanyaan saya. Siapa ini? Tanya Baolai. Zhang Ruochen mengacak-acak wajahnya. Mantan mentor saya, sekarang Sein King Ke. Guru besar Sangguan Ke. Dia tahu segalanya. Jin Yu memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Sangguan Ke mungkin memegang posisi yang menonjol, tetapi ketika bahkan para murid Kaisar Ming tidak tahu apa yang terjadi 800 tahun yang lalu, bagaimana Sangguan Ke mengetahuinya? Karena dia adalah anggota dari Paviliun Empyrean dari Paviliun Naga Penjaga. Ayah saya pernah memerintahkan Paviliun Naga Penjaga untuk memindahkan perbendaharaan Seng Ming untuk membangun altar khusus. Saya percaya guru saya ini pasti tahu banyak rahasia. Jadi saya harus mengunjungi keluarga Sangguan, kata Zhang Ruochen. Dia tidak tahu tentang itu pada awalnya. Itu adalah Lu Huaiyu, keturunan kakak senior ke-6, mengatakan kepadanya bahwa Sangguan Ke juga anggota Paviliun Naga Penjaga. Selain itu, Sangguan Ke bertanggung jawab atas kompilasi rahasia vampir abadi, dan dia mengetahui lebih banyak rahasia daripada yang lain. Jika dia bisa bertemu Sangguan Ke, dia yakin dia bisa memecahkan banyak potongan teka-teki di benaknya. Jika ini masalahnya, maka kami akan pergi bersamamu, saudara muda. Berharap Sangguan Ke benar-benar dapat mengetahui beberapa rahasia, kata Jin Yu. Seperti Zhang Ruochen, mereka ingin mengklarifikasi sesuatu sekitar 800 tahun yang lalu. Karena ditentukan bahwa Sangguan Ke adalah orang dalam, mereka tidak punya alasan untuk tidak bertemu dengannya. Setelah mendapatkan beberapa persiapan, Zhang Ruochen dan teman-temannya tidak membuang waktu dan memulai perjalanan mereka ke keluarga Sangguan. Blackie mengalami depresi sehingga tidak mengikuti mereka. Han Sue tinggal bersama Blackie dan menahan benteng di Peacock Manor. Untuk menghilangkan mata yang mengintip, Zhang Ruochen mengeluarkan susunan teleportasi lintas alam yang telah diatur sebelumnya dan langsung memindahkan diri mereka sendiri dari Peacock Manor. Dia harus melakukan ini karena dia sudah menarik terlalu banyak perhatian. Dia akan mengundang masalah jika dia tetap tidak bersikap rendah hati. Dengan pencapaian Zhang Ruochen saat ini di jalur dimensi, ia dapat mengurangi margin kesalahan transmisi ke tingkat yang sangat rendah, bahkan jika itu adalah teleportasi titik tidak tetap. Keluarga Sangguan berbasis di bagian selatan All Saints tanda merek dagang Len, di seberang Sekte Dewa Darah di utara. Tidak seperti anggota lama Seng Ming lainnya, keluarga Sangguan tidak hanya menderita kerugian setelah jatuhnya Seng Ming tetapi juga menjadi lebih makmur. Sangguan Ke, mantan guru agung Pangeran Seng Ming, telah berubah menjadi Sein King Ke dari Istana Kekaisaran saat ini. Itu adalah posisi yang terhormat, dan surga tahu kesepakatan apa yang telah dia capai dengan Kekaisaran Qi Qing Pusat. Pada awalnya,
Zhang Ruochen mengira Sangguan Ke adalah untuk melindungi dirinya sendiri, jadi dia mengkhianati Seng Ming dan membelot ke Kekaisaran Qing Pusat. Tetapi kemudian, ketika dia mengetahui bahwa Sangguan Ke adalah anggota Paviliun Naga Penjaga, dia tahu bahwa ini bukan masalahnya. Mungkin semua ini adalah pengaturan rahasia Kaisar Ming. Keluarga Sangguangguan, kota Xingluo, kota besar makmur yang terkenal di Tanah Suci. Itu memiliki sejarah panjang dan populasi puluhan juta. Keluarga Sangguan berada di kota Xingluo, berdasarkan Gunung Suci, menempati area seluas ribuan mil persegi. Di sini, keluarga Sangguan adalah keluarga yang benar-benar bangsawan. Bahkan jika orang-orang dari keluarga kekaisaran harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Sebagai keluarga abad pertengahan, Sangguans memiliki warisan yang kaya. Rumah keluarga Sangguans, yang sekarang menjadi istana Sein Qingke, tampak seperti istana yang megah. Itu berkerumun menjadi banyak bangunan dengan ukuran dan ketinggian yang berbeda. Dari waktu ke waktu, burung dan hewan langka terlihat berkeliaran di halaman istana. Istana Sein Qingke adalah istana yang sangat indah. Tampaknya Sangguan Ke memiliki kehidupan yang baik di sini selama ini. Raja Mingjiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesis saat dia berdiri di luar istana Sein Qingke. Karena dia pergi ke keluarga Sangguan untuk mencari tahu hal-hal 800 tahun yang lalu, dia telah memanggil Raja Mingjiang, dan tentu saja, Mulingqi. Setelah pertempuran Peakok Manor, Zhang Ruochen sibuk dalam retretnya dan menyembuhkan luka-lukanya, tetapi dia tidak melupakan orang-orang Seng Ming yang dia simpan di dalam orb dimensi indah. Kota Seng Ming setengah hancur dan tidak lagi cocok untuk hidup. Selain itu, Zhang Ruochen telah berselisih dengan faksi alam surgawi. Akan berbahaya bagi orang-orang Seng Ming untuk terus tinggal di alam Kunlun. Jadi, dia memukimkan kembali semua orang Seng Ming di alam Qiankun karena dia akan membangun kembali Seng Ming di alam Qiankun. Tentu saja, dia tidak akan membatasi kebebasan orang-orang Seng Ming. Mereka bisa keluar dari alam Qiankun kapanpun mereka mau. Sein Qingke tidak pernah bertemu orang luar selama ratusan tahun. Saya tidak tahu apakah dia akan melihat kita kali ini. Ekspresi khawatir muncul di wajah Mulingqi. Di masa lalu, Mulingqi telah menghabiskan banyak darah Phoenix untuk menyembuhkan mantan veteran Seng Ming yang jiwa sucinya terluka. Hal itu berdampak pada vitalitasnya. Ketika Zhang Ruochen mengetahuinya, itu menyebabkan banyak sakit hati baginya. Jadi dia memberinya 1 ton ramuan dan herbal. Setelah membunuh banyak pembangkit tenaga listrik dari alam surgawi, dia mendapatkan banyak jarahan lebih dari 10 ramuan suci kuno berusia 100.000 tahun di antara yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah mendapatkan semua harta yang dia inginkan. Dengan bantuan banyak obat mujarab, Mulingqi tidak hanya sepenuhnya mengisi kembali darah Phoenix yang dihabiskan tetapi juga mencapai domain sila. Dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, tanpa merasakan kelemahan sedikitpun. Seandainya kami tahu bahwa kami akan mengunjungi keluarga Sangguan, kami tidak akan membiarkan tikus kepala kembali ke gunung tanpa puncak. Jika tikus kepala ada di sana, ia dapat menyelinap ke keluarga Sangguan dan membantu kami menemukan kebenaran tentang mereka, kata Mulingqi. Jangan khawatir, guruku ini tidak akan melihat yang lain, tapi dia pasti akan bertemu denganku. Zhang Ruochen berjalan menuju pintu masuk istana Sein Qingke. Di luar pintu masuk berdiri 2 penjaga dengan baju besi emas. Keduanya sangat tinggi dan perkasa dan memancarkan aura yang kuat. Mereka adalah demi Sein tingkat tinggi. Mengirim demi Sains sebagai penjaga di pintu masuk mungkin ini hanya akan terjadi di istana Sein Qingke di seluruh kota Xingluo. Zhang Ruochen tidak ingin masuk dengan paksa. Tolong beritahu Sein Qingke bahwa Zhang Ruochen ingin bertemu dengannya. Sangguan Ke adalah gurunya. Bagaimana mungkin dia tidak mematuhi etiket sebagai siswa? Ekspresi 2 penjaga lapis baja emas berubah drastis setelah mendengar namanya. Mereka tercengang. Mereka adalah demi Sein dan bekerja seperti di istana Sein Qingke. Mengetahui apa yang terjadi di luar sana setidaknya mudah. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar tentang Zhang Ruochen? Saat 2 penjaga lapis baja emas sadar, mereka memandang Zhang Ruochen dengan kagum dan hormat. Tuan Ruochen, mohon tunggu sebentar, saya akan memberitahu tuannya, kata salah satu penjaga lapis baja emas dengan cepat dan hormat. Zhang Ruochen dan yang lainnya tidak terburu-buru. Mereka menunggu dengan tenang di pintu masuk. Namun, penjaga lapis baja emas lainnya tampak sangat tidak nyaman. Dia berdiri di samping, bahkan tidak berani bernapas. Dia tidak bisa menahannya. Ketujuh orang di depannya ini terlalu menakutkan baginya. Bahkan jika mereka mencoba menyembunyikan aura mereka, itu masih membuatnya merasa sangat gugup. Setelah menunggu beberapa saat, seorang pria parubaya yang anggun muncul dari istana Sein Qingke. Pria ini gemuk,
mengenakan pakaian tradisional Konfusius dengan kepribadian yang kuat dari seorang sarjana. Dia membawa rasa otoritas yang kuat, sesuatu yang terbentuk secara alami setelah bertahun-tahun berada di posisi yang menonjol. Pria ini tampaknya tidak memiliki sedikit pun Seinki, tetapi kekuatan spiritual yang dipancarkannya sangat kuat. Dia adalah Sein King kekuatan spiritual dengan pencapaian kekuatan spiritual setidaknya urutan ke-57. Dalam keluarga Sangguan, selain dari Patriark Sangguan Ke, orang dengan kekuatan spiritual yang begitu kuat pastilah Sangguan Yong, Patriark keluarga Sangguan saat ini. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Yang Mulia Pangeran. Pria parubaya itu melangkah maju, membungkuk sedikit pada Zhang Ruochen sebagai tanda hormat. Tenanglah, Patriark Sangguan. Aku ingin tahu apakah kita bisa bertemu Sein King Ke sekarang. Kata Zhang Ruochen. Dia memiliki instruksi bahwa ketika Yang Mulia tiba, saya akan membawa Anda untuk menemuinya langsung. Lewat sini, Yang Mulia. Sangguan Yong berbalik ke samping dan membuat gerakan tolong. Dengan perawakan Sangguan Yong, hanya sedikit orang yang bisa membuatnya begitu sopan. Tapi Zhang Ruochen adalah orang yang harus dia terima dengan sopan. Bukan hanya karena Zhang Ruochen adalah Pangeran Sengming tetapi juga karena Zhang Ruochen memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Setengah bulan yang lalu, berita tentang dua pertempuran yang terjadi di kota Sengming dan Peakok Manor telah menyebar ke seluruh alam Kunlun. Bagaimana Sangguan Yong tidak tahu? Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik teratas dari faksi alam surgawi yang mati di tangan Zhang Ruochen. Itu cukup menakutkan hanya dengan memikirkannya. Ditambah dengan pertempuran Istana Vault Pedang dan pertempuran Gunung Xianji, Zhang Ruochen telah mendapatkan reputasinya dengan kekuatannya. Zhang Ruochen mengangguk dan berjalan ke Istana Sein King Ke. Mu Lingqi dan yang lainnya mengikuti tanpa ragu-ragu. Ada konsentrasi tinggi Sein Qi dari surga dan bumi di Sein King Ke Palace. Mungkin tidak setinggi Tanah Suci Kebangkitan, tapi tidak sejauh ini. Itu menunjukkan bahwa Gunung Suci di tengah Istana Sein King Ke sama sekali tidak biasa. Zhang Ruochen dan yang lainnya telah menarik perhatian murid Sangguan lainnya segera setelah mereka masuk. Orang itu sepertinya Zhang Ruochen. Apa yang dia lakukan di sini di keluarga Sangguan? Ini benar-benar Zhang Ruochen. Apakah dia di sini mencari masalah? Zhang Ruochen terlalu mengerikan. Dia bahkan telah membunuh para senzi dan murid dari faksi alam surgawi. Saya khawatir tidak ada lagi yang berani dia lakukan. Bahkan ketika Patriark disiagakan dan pergi untuk menerimanya secara langsung. Semoga tidak terjadi apa-apa. Tanda seru. Karena reputasi Zhang Ruochen yang terkenal, murid-murid Sangguan ini khawatir, dan mereka hampir melihatnya sebagai momok. Secara khusus, banyak orang tahu bahwa keluarga Sangguan dulunya adalah orang-orang Sengming. Keluarga Sangguan tidak bergabung dengan dua pertempuran sebelumnya. Setelah setengah bulan, Zhang Ruochen mengunjungi keluarga Sangguan secara langsung. Itu benar-benar membuat orang bertanya-tanya apakah dia datang mencari masalah. Jika itu masalahnya, keluarga Sangguan pasti akan berada dalam masalah besar. Keberadaan altar suci. Dengan Sangguan Yong memimpin, Zhang Ruochen dan yang lainnya segera datang di depan Bukit Suci di tengah Istana Sein King Ke. Saat alam Kunlun pulih, Bukit Suci ini juga telah mengalami perubahan besar. Tidak hanya bukit itu terlihat lebih megah, tetapi kuncinya adalah santoki surga dan bumi yang dilepaskannya. Itu mengubah seluruh Istana Sein King Ke menjadi tempat yang kondusif untuk kultivasi diri. Vegetasi di Bukit Suci itu lebat dan subur dengan banyak ramuan dan bahkan ramuan suci. Beberapa paviliun kuno tersembunyi di bukit dan hutan, sangat selaras dengan Bukit Suci itu sendiri. Hanya sedikit orang dari keluarga Sangguan yang memenuhi syarat untuk memiliki tempat kultivasi diri di Bukit Suci. Puncak bukit adalah tempat terlarang, tempat tinggal Sangguan Ke. Tidak seorang pun, bahkan Sangguan Yong, kepala keluarga Sangguan, tidak boleh masuk tanpa izin. Yang Mulia, Patriark Lengkung ada di atas bukit, kata Sangguan Yong dengan hormat. Zhang Ruochen mengangguk setuju. Terima kasih. Ada formasi penguncian udara khusus di Bukit Suci. Kebanyakan orang tidak bisa terbang di area ini. Tapi ini tampaknya bukan masalah bagi Zhang Ruochen dan teman-temannya. Zhang Ruochen dan yang lainnya naik ke udara dan terbang ke puncak bukit dengan kecepatan tinggi. Sangguan Yong mendongak saat Zhang Ruochen berangsur-angsur naik. Dia akan tinggal di sini seandainya Patriark Agung memiliki instruksi dan dia bisa melaksanakannya tepat waktu. Saat itu tengah hari, matahari yang terik berada tepat di atas kepala dengan awan dan kabut mengelilingi puncak bukit seolah-olah negeri dongeng. Zhang Ruochen langsung melihat Sangguan Ke. 7 bergerak dalam sekejap dan mendarat di tebing. Ada pinus kuno yang tumbuh di tepi tebing.
Itu masih berkembang dan telah berakar di sini selamanya. Batangnya terpelintir seperti naga bertanduk. Dan di bawah pohon pinus kuno ada meja batu, di mana satu set-set teh diletakkan. Seseorang sedang duduk di depan meja batu dengan cangkir teh kecil di tangannya, uap naik dari cangkir. Angin sepoi-sepoi bertiup dan membawa aroma teh menyegarkan yang samar di udara. Duduk di depan meja batu adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu, sangat anggun, memancarkan temperamen seorang Konfusianis yang hebat, dan bahkan aura kebenaran yang lebih menakjubkan. Pria tua berambut abu-abu itu memiliki kulit kemerahan, tanpa sedikit pun tanda kelemahan dalam dirinya. Dia tidak tinggi, tapi dia memberikan rasa kemantapan seperti gunung suci. Murid Anda Zhang Ruochen telah datang menemui Anda, Guru. Zhang Ruochen melangkah maju dan membungkuk pada pria tua berambut abu-abu itu. Sangguan Ke telah berubah sedikit selama 800 tahun terakhir. Dia anggun dan tenang seperti sebelumnya, dengan wajah avuncular, tetapi dengan keagungannya yang terhormat. Zhang Ruochen sekarang yakin bahwa Raja Orang Suci Konfusius di Paviliun Naga Penjaga adalah Sangguan Ke ketika dia menyerang Istana Surgawi Lingqiao. Grand Tutor, kamu tidak berubah sedikit pun setelah bertahun-tahun. Kong Lanyou juga melangkah maju untuk menyambutnya. Saat itu, dia telah belajar dengan Sangguan Ke. Dia juga muridnya. Setelah kematian Seng Ming, Sangguan Ke menjadi Sein King Ke di Istana Kekaisaran dan dianggap sebagai pengkhianat oleh banyak mantan pejabat Seng Ming. Kong Lanyou belum pernah bertemu dengannya lagi. 800 tahun telah berlalu sejak itu. 800 tahun bukanlah waktu yang singkat. Hanya sedikit teman dari masa lalu yang tersisa. Sangguan Ke meletakkan cangkir teh di tangannya, wajahnya tersenyum lebar. Datang ke sini, duduklah dan bicaralah denganku. Zhang Ruochen dan Kong Lanyou menegakkan tubuh dan berjalan mendekat dan duduk di meja batu. Sementara itu, Mu Lingqi, Raja Mingjiang, Jin Yu, Luo Chen, dan Bao Lei juga maju dan membantu diri mereka sendiri ke tempat duduk. Untungnya, meja batu itu cukup besar dengan banyak kursi di sekitarnya. Kalau tidak, sisanya harus berdiri. Sangguan Ke mengambil teko dan menuangkan secangkir teh untuk Zhang Ruochen dan yang lainnya. Sangguan Ke, kamu memiliki kehidupan yang baik, kan? Sein King Ke dari Istana Kekaisaran, memiliki posisi yang menonjol. Tidak seperti Anda, kami pemberontak Seng Ming harus bersembunyi, kata Raja Mingjiang dengan suara dingin. Sudah 800 tahun. Jadi mengapa Anda masih memikirkannya? Bukan saya yang membuat keputusan seperti itu, kata Sangguan Ke sambil menghela nafas. Apakah ada yang memaksamu melakukan itu? Raja Mingjiang masih terdengar tidak ramah. Sangguan Ke menggelengkan kepalanya tetapi tidak mengatakan apa-apa seolah-olah ada sesuatu yang tak terkatakan. Untuk apa kamu menggelengkan kepala? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, bicarakan saja. Apalagi yang perlu dijauhkan dari kita sampai hari ini. Raja Mingjiang sangat marah. Beberapa hal jauh lebih rumit dari yang Anda bayangkan, kata Sangguan Ke dengan wajah serius. Sama seperti Raja Mingjiang ingin mengatakan sesuatu, jangan berperang dengan dirimu sendiri karena masalah ini. Karena guru tidak ingin memberitahu kita, kita tidak boleh memaksanya. Raja Mingjiang tidak berkata apa-apa lagi setelah mendengar itu. Meskipun dia adalah tetua Zhang Ruochen, dia mendengarkan apa yang dikatakan Zhang Ruochen dalam segala hal. Zhang Ruochen menoleh untuk melihat Sangguan Ke dengan ekspresi serius. Guru, kami di sini untuk menemukan sesuatu dari 800 tahun yang lalu. Saya harap Anda bisa memberitahu kami yang sebenarnya. Sangguan Ke menyesap tehnya. Kamu boleh bertanya apapun yang kamu mau. Matahari yang terik tepat di atas kepala saat ini, tetapi angin sepoi-sepoi di puncak bukit terasa sejuk. Itu tidak terasa panas sama sekali. Sebagai anggota Paviliun Naga Penjaga, Guru, Anda seharusnya melihat ayah saya sebelum dia menghilang. Bolehkah saya tahu kemana ayah saya pergi? Memang benar sebelum pemberontakan istana, kami anggota Paviliun Naga Penjaga memang dipanggil oleh Yang Mulia. Tetapi Yang Mulia tidak memberitahu kami kemana dia akan pergi, kata Sangguan Ke. Zhang Ruochen mengerutkan kening. Ketika bahkan Paviliun Naga Penjaga tidak tahu keberadaan Kaisar Ming, dia benar-benar harus pergi ke alam Buddha di barat untuk mencari tahu kebenarannya. Setelah sedikit ragu, Zhang Ruochen mengajukan lebih banyak pertanyaan. Mengapa ayahku memerintahkan Paviliun Naga Penjaga untuk membangun altar suci? Apa tujuan sebenarnya dari mezbah? Apa pentingnya melestarikan jiwa-jiwa suci itu? Dan di mana altarnya sekarang? Seng Ming telah menghabiskan semua uang di perbendaharaan untuk membangun altar suci ini. Dari kelihatannya, itu pasti sesuatu yang penting. Zhang Ruochen baru mengetahui sesuatu tentang altar dari Sword Sanctum baru-baru ini.
Tetapi sangat disayangkan bahwa Lu Huaiyu tidak mengetahui rahasia sebenarnya dari altar suci itu. Saat itu, Sang Guan Ke berdiri, berbalik dan berjalan ke tepi tebing, melihat awan dan kabut membubung di bawahnya. Bahkan aku tidak sepenuhnya memahami rahasia altar suci. Tetapi menurut kata-kata yang mulia, selama beberapa ratus tahun terakhir, kami melestarikan jiwa suci dari sebagian besar orang suci yang telah meninggal di alam Kunlun di altar, sehingga jiwa suci mereka tidak akan lenyap. Mungkin, mereka semua akan dapat hidup kembali dalam keadaan khusus tertentu. Awalnya, altar suci berada di Sword Sanctum. Sebelum pengadilan neraka menginvasi altar surga dan bumi, kami diperintahkan oleh Raja Binatang Emas untuk memindahkan altar ke pegunungan Darkman. Kong Lanyou dan yang lainnya tampak terkejut mendengarnya. Alam Kunlun mungkin telah jatuh, tetapi masih menghasilkan banyak orang suci. Sejumlah besar orang suci telah meninggal selama beberapa ratus tahun. Orang bisa membayangkan sejumlah besar jiwa suci yang diawetkan di altar suci. Jika orang-orang kudus itu benar-benar bisa hidup kembali, tidak diragukan lagi itu akan menjadi kekuatan yang sangat tangguh. Sebenarnya, Kong Lanyou tahu keberadaan altar suci sejak lama, dan juga tahu bahwa altar itu dapat melestarikan jiwa-jiwa suci. Tetapi dia tidak tahu apa tujuan melestarikan jiwa-jiwa suci itu. Dia pernah bertanya kepada Lu Yuanzi tentang hal itu, tetapi dia tidak mendapatkan jawabannya. Memikirkannya sekarang, satu-satunya yang benar-benar tahu rahasia altar suci mungkin adalah dua Raja Binatang Emas, yang lebih dipercaya Kaisar Ming daripada orang lain. Pegunungan Darkman. Mengapa altar harus dipindahkan ke Pegunungan Darkman? Ada apa di sana? Zhang Ruochen bingung. Semuanya mengarah ke jurang tak berujung. Pegunungan Darkman telah menjadi medan perang kuno paling terkenal dalam sejarah 9 negara bagian di wilayah tengah. Ada beberapa perang skala besar, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya telah terkubur di sana. Tempat itu berbau energi negatif dan roh jahat. Terlebih lagi di pedalaman pegunungan Darkman, di mana tulang-tulang telah menumpuk dalam jarak 1000 mil dari pinggirannya. Tempat itu penuh dengan gagak. Itu adalah tempat terakhir di mana orang ingin pergi. Menurut legenda, ada banyak hal aneh yang terjadi jauh di dalam pegunungan Darkman. Itu adalah tempat di mana bahkan orang suci tertinggi tidak dapat dengan mudah pergi tanpa menghadapi sesuatu yang buruk. Aneh bahwa kedua Raja Binatang Emas telah memerintahkan altar suci untuk dipindahkan ke pegunungan Darkman. Alasannya tidak diketahui. Sang Guan Ke dikelilingi. Kami mengikuti perintah dari dua Raja Binatang Emas untuk memindahkan altar suci ke pegunungan Darkman. Kami menyelesaikan pekerjaan, dan kami tidak bertanya mengapa. Jadi saya khawatir kita bahkan tidak tahu siapa yang memiliki altar suci sekarang. Alis Zhang Ruochen dirajut menjadi satu. Jika ini masalahnya, tidak mungkin dia bisa mengetahui rahasia altar. Sekarang kedua Raja Binatang Emas bertarung di pengadilan neraka di langit luar alam Kunlun, ada yang tahu kapan dia bisa bertemu mereka. Ruochen dan aku pernah melihat peti mati dengan tulisan tangan Kaisar Ming di kuil leluhur kekaisaran. Ada kata Chen, tertulis di atasnya. Saya pikir peti mati itu harus digunakan untuk menahan tubuh Ruochen di kehidupan sebelumnya. Tapi saat dibuka, ternyata kosong. Sang Guan Ke, apakah Anda tahu tentang ini? Tanya Raja Mingjiang. Raja Mingjiang terkejut dengan kemunculan peti mati di kuil leluhur kekaisaran. Tapi peti mati itu kosong, yang membuatnya semakin bingung. Apa tujuan Kaisar Ming menempatkan peti mati di kuil leluhur kekaisaran? Mengapa tubuh di peti mati hilang? Sang Guan Ke berbalik, berjalan kembali ke meja batu, menatap Zhang Ruochen dengan wajah muram. Saat Zhang Ruochen hendak berbicara, Sang Guan Ke berbicara. Pada awalnya, pangeran dibunuh, dan Yang Mulia menyegel tubuh pangeran di peti mati. Dalam keadaan normal, tubuh pangeran harus dimakamkan di makam keluarga kekaisaran. Tapi situasi pangeran itu unik. Berbicara tentang ini, Sang Guan Ke berhenti, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya. Ada apa dengan Ruochen? Tanya Raja Mingjiang. Saat itu, jantung Zhang Ruochen berdetak kencang. Dia samar-samar bisa mengerti apa yang dimaksud Sang Guan Ke. Mungkin ada sesuatu yang ada hubungannya dengan setengah garis keturunan immortal vampire di kehidupan sebelumnya. Sang Guan Ke melanjutkan setelah beberapa saat hening. Yang Mulia, Anda memiliki garis keturunan vampir abadi di kehidupan Anda sebelumnya. Jika dimakamkan di makam kekaisaran, itu mungkin menyebabkan serangan balasan dan menghancurkan Feng Shui dari makam kekaisaran. Tetapi Yang Mulia tidak ingin mengubur tubuh Yang Mulia di beberapa tempat lain, jadi dia berencana untuk menempatkannya di kuil leluhur kekaisaran. Dengan bantuan lingkungan khusus dan kekuatan kuil leluhur kekaisaran, dia berharap untuk melestarikan tubuh Yang Mulia. Kemudian,
Pemberontakan bangkit dan Seng Ming dengan cepat runtuh. Secara alami, tidak ada yang tahu tentang kuil leluhur kekaisaran. Mungkin tidak ada yang berpikir untuk mengubur tubuh yang mulia di saat seperti itu. Ekspresi Raja Mingjiang berubah seketika. Apa yang baru saja Anda katakan? Bagaimana Ruo Chen bisa memiliki garis keturunan immortal vampire? Apakah maksud Anda istri kaisar? Kaisar Ming tidak pernah menyebutkan rahasia ini kepadanya, dan Zhang Ruochen juga tidak memberitahunya. Jadi Raja Mingjiang sangat terkejut sekarang. Jika berita tentang Pangeran Seng Ming memiliki garis keturunan vampir abadi bocor, itu akan menjadi bom seketika. Bahkan mantan pejabat Seng Ming akan merasa sulit untuk menerima jika mereka diberitahu tentang kebenaran ini. Guru besar benar, ibu kandung sepupu saya di kehidupan sebelumnya adalah Empress Blood. Jadi dia memang memiliki setengah garis keturunan immortal vampire, kata Kong Lanyo. Saya tidak percaya bahwa istri saudara laki-laki saya adalah darah permaisuri. Tidak heran dia buru-buru mengubur tubuh istrinya setelah istrinya meninggal karena melahirkan Ruo Chen. Dia tidak mengizinkan kami melihat istrinya untuk terakhir kalinya, kata Raja Mingjiang Wang. Dia kemudian menatap Kong Lanyo. Permaisuri adalah bibimu dan putri Kong Sangling. Bagaimana dia bisa menjadi vampir abadi? Empress Blood sebenarnya bukan putri kandung kakek. Saat itu, Kong Lanyo menjelaskan kepada Raja Mingjiang tentang darah permaisuri. Setelah mendengarkan penjelasannya, Raja Mingjiang akhirnya mengerti. Dia tidak bisa menahan nafas karena Empress Blood terlalu licik. Dia telah menipu semua orang, dan bahkan Kaisar Ming hampir jatuh cinta padanya dan menjadi bonekanya. Karena Kaisar menempatkan tubuh Ruo Chen di kuil leluhur kekaisaran, mengapa tubuh itu hilang? Tanya Raja Mingjiang lagi. Kuil leluhur kekaisaran adalah tempat penting keluarga Zhang dari Seng Ming. Tidak mungkin orang luar bisa masuk. Bahkan orang suci tertinggi pun tidak bisa masuk tanpa izin. Sangguan Ke duduk lagi, mengambil cangkir teh, menyesapnya. Akulah yang mencuri tubuh yang mulia. Mengapa kamu ingin melakukan itu? Ini membingungkan Raja Mingjiang. Ekspresi Sangguan Ke berubah serius. Karena darah permaisuri. Yang mulia, saya ingin memberitahu Anda bahwa darah permaisuri bukanlah vampir abadi yang lahir di alam Kunlun. Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia menyemburkan seteguk darah, dadanya meledak terbuka dalam lubang besar, hampir semua organ internalnya hancur. Guru, ada apa denganmu? Ekspresi Zhang Ruochen hancur saat melihat apa yang terjadi. Dia dengan cepat bangkit untuk membantu Sangguan Ke. Yang lain juga kaget. Mereka tidak tahu mengapa saat Sangguan Ke berbicara, ada pergantian peristiwa. Sangguan Ke terus muntah darah, kulitnya cepat mengerut, dan dia tampak beberapa ratus tahun lebih tua dalam sekejap. Saat berikutnya, sesuatu yang menakjubkan terjadi lagi. Luka di dada Sangguan Ke dengan cepat sembuh. Daging yang baru tumbuh telah menggantikan lubang di dada Sangguan Ke. Bahkan organ dalam yang hancur telah tumbuh kembali. Di permukaan, Sangguan Ke tampaknya tidak mengalami cedera. Tapi vitalitasnya telah terluka parah. Dia sekarang terlihat sangat tua. Apa yang sedang terjadi? Semua orang shock. Faktanya adalah, bahkan Saint Kings dari seni bela diri tidak memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa. Ini tidak kekurangan tubuh abadi. Tapi Sangguan Ke bukanlah Saint King seni bela diri. Dia berspesialisasi dalam kekuatan spiritual, dan fisiknya sebenarnya sangat rapuh. Jika dia terluka, dia tidak akan pulih secepat ini. Zhang Ruochen mengerutkan alisnya saat kemampuan pemulihan luar biasa Sangguan Ke mengingatkannya pada vampir abadi. Namun, Sangguan Ke ternyata adalah manusia. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan vampir abadi? Aku tahu itu, aku seharusnya tidak membicarakannya. Saya membayar harga yang mahal untuk hanya mengucapkan setengah kalimat. Sangguan Ke telah berhenti muntah darah. Dia memandang Zhang Ruochen. Dia sangat lemah. Yang mulia, maafkan saya karena itu bukan urusan saya. Jika Anda ingin mengetahui kebenaran sekitar 800 tahun yang lalu, pergilah ke Endless Abyss. Jantung Zhang Ruochen berdetak kencang, itu adalah jurang tak berujung lagi. Saat itu, gadis kitab suci datang ke Sangguan Ke untuk bertanya tentang rahasia vampir abadi. Tapi sebuah catatan membawanya ke Endless Abyss. Tidak hanya itu, bahkan mantan pemimpin Sekte Dewa Darah dan istrinya memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan jurang tak berujung. Saat ini, hal aneh yang terjadi pada Sangguan Ke, di mana dia dilarang untuk mengatakan yang sebenarnya, sepertinya juga menunjuk ke jurang tak berujung. Tampaknya semua hal mengarah ke jurang tak berujung. Zhang Ruochen berpikir dalam hati. Sepertinya dia benar-benar harus pergi ke Endless Abyss dan mengungkap misteri di sana. Setan mengerikan. Terkejut,
Zhang Ruochen dengan cepat mengeluarkan mata air kehidupan dan memberikannya kepada Sangguan Ke. Dia bisa melihat bahwa Sangguan Ke tampaknya pulih, tetapi pada kenyataannya, kerusakan vitalitasnya serius. Bagaimanapun, dia bukan Raja Seni Bela Diri Suci, tubuhnya terlalu rapuh. Jika dia tidak dapat mengisi kembali vitalitas yang hilang, tidak akan lama sebelum tubuh fisiknya gagal. Bagaimanapun, penyembuhan luka yang cepat di dada Sangguan Ke pasti ada hubungannya dengan vampir abadi. Zhang Ruochen tidak bisa tidak memikirkan Blood Beast di jurang tak berujung. Blood Beast itu dulunya adalah binatang buas biasa, tetapi untuk beberapa alasan khusus, mereka telah berubah menjadi Blood Beast yang menakutkan. Apakah ada perubahan serupa di Sangguan Ke? Tampaknya seseorang telah mengendalikan guru. Apa sebenarnya yang diinginkan orang di Endless Abyss? Zhang Ruochen berpikir dalam hati. Setelah meminum Spring of Life, jiwa, pikiran, dan tubuh Sangguan Ke pulih dengan pesat. Yang mulia, harap lebih berhati-hati jika Anda ingin pergi ke jurang tak berujung. Guru, jangan khawatir, saya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak saya percayai. Zhang Ruochen mengangguk. Sebenarnya, dia telah membuat persiapan untuk pergi ke Endless Abyss sejak lama. Dia hanya bertanya-tanya apakah si Ming Yuan telah berhasil membuat jimat penekan darah kelas Sein tertinggi. Sangguan Ke butuh istirahat. Jadi Zhang Ruochen dan yang lainnya meninggalkannya dan pergi setelah beberapa saat. Meskipun perjalanan ke keluarga Sangguan tidak menjawab semua pertanyaan, mereka masih memiliki beberapa takeaways. Zhang Ruochen terus mengingat apa yang dikatakan Sangguan Ke tepat sebelum dia bersendawa darah. Empress Blood bukanlah vampir abadi yang lahir di alam Kunlun. Kata-kata ini tidak diragukan lagi mengemas banyak informasi. Itu pasti mengingatkan Zhang Ruochen pada Lord Ming, yang dipenjara di Nether Dungeon. Ketika dia memasuki neraka Nether tingkat 15 dan memiliki kontak pribadi dengan Tuan Ming memberitahunya bahwa darah permaisuri adalah adik perempuannya. Pada saat itu mengejutkan Zhang Ruochen tanpa kata-kata. Dia merasa ini tidak mungkin. Bagaimanapun, Lord Ming dan Empress Blood berbeda 10.000 tahun dalam hal usia. Tapi sekarang, ketika dia menghubungkannya dengan apa yang dikatakan Sangguan Ke, dia mulai berpikir bahwa apa yang dikatakan Lord Ming bisa jadi benar. Jika Lord Ming dan Empress Blood adalah keturunan vampir abadi dari pengadilan neraka, perbedaan usia 100.000 tahun mereka tidak terlalu mengejutkan lagi. Hanya itu mengapa vampir abadi dari pengadilan neraka berusaha keras untuk mengirim dua keturunan ke alam Kunlun secara diam-diam. Apakah mereka berpikir bahwa Lord Ming dan Empress Blood saja yang bisa menjatuhkan alam Kunlun? Zhang Ruochen menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Ada terlalu banyak pertanyaan, dan itu terlalu rumit. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengetahuinya. Mendorong dirinya sendiri terlalu keras hanya akan memperburuk kekhawatirannya. Sangguan Yong melihat Zhang Ruochen dan yang lainnya keluar dari istana Sein King Ke secara langsung. Dia tidak bisa membantu mengambil napas dalam-dalam lega. Setelah meninggalkan istana Sein King Ke, mereka tidak terburu-buru untuk meninggalkan kota Xingluo. Tidak ada berita tentang darah permaisuri sejak kakak memaksanya ke abis tanpa akhir. Mungkinkah Empress Blood masih hidup? Kata Raja Mingjiang. Aku juga ingin tahu jawabannya. Itulah mengapa aku harus pergi ke Endless Abyss untuk mencari tahu siapa yang ingin melihatku dan apa tujuannya. Pertemuan dengan Sangguan Ke telah menegaskan kembali tekad Zhang Ruochen untuk pergi ke jurang tak berujung. Bukankah wanita itu Sangguan Xianyan, nyonya dari Sekte Darah? Kenapa dia terlihat begitu basah kuyup? Kata Mulingqi dengan terkejut tiba-tiba. Zhang Ruochen keluar dari pikirannya dan mengikuti mata Mulingqi. Dia melihat dua sosok masuk ke istana Sein King Ke. Mereka tampak seperti sedang terburu-buru. Kedua orang ini tidak asing baginya. Mereka tidak lain adalah Sangguan Xianyan dan Penatua Yuan Zhou. Keluarga Sangguan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Sekte Dewa Darah. Banyak murid Sangguan berada di Sekte Dewa Darah. Sangguan Xianyan dan Penatua Yuan Zhou adalah yang paling menonjol, satu adalah Lady, dan yang lainnya adalah tetua sekte. Dalam pertempuran Lembah Moyou, hanya ada 2 dari 6 tetua Sekte Dewa Darah yang selamat. Penatua Yuan Zhou, yang memegang posisi penting dalam sekte, adalah salah satunya. Sangguan Xianyan dan Penatua Yuan Zhou keduanya telah mencapai Sein Kinghood. Bagaimana mereka bisa dirugikan? Mungkinkah sesuatu terjadi di Sekte Dewa Darah? Zhang Ruochen sedikit mengernyitkan alisnya. Dia tidak peduli jika itu hanya masalah internal sekte. Tetapi Sekte Dewa Darah berbeda. Dia memiliki identitas lain, dia adalah pemimpin sekte tersebut. Selain itu, jurang tak berujung juga ada di sekte. Ekspresi Zhang Ruochen berubah saat dia sedang berpikir.
Dia merasakan aura yang sangat kuat dengan cepat mendekati kota Xingluo. Saat berikutnya, udara iblis yang menakutkan tiba dan muncul di atas kota Xingluo. Terselubung dalam energi iblis itu adalah seorang pria. Pria itu tingginya sekitar 10 kaki, tubuh bagian atasnya terbuka. Bagian yang paling mencolok dari dirinya adalah, ia memiliki 4 lengan, yang masing-masing sangat kuat dengan otot-otot baja, seperti sekelompok naga bertanduk. Di belakangnya ada pusaran iblis yang perlahan berputar. Itu tampak dalam dan sepertinya bisa menelan semua yang ada di dunia ini ke dalamnya. Sungguh energi iblis yang kuat. Orang ini pasti telah menguasai The Demonic God Devourer Portrait, salah satu dari 36 Demon Stone Engravings. Dia telah mencapai pencapaian yang sangat tinggi, kata Zhang Ruochen berbisik. Masing-masing dari 36 ukiran batu iblis berisi catatan teknik yang tak tertandingi, yang bukan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa, apalagi dipraktikkan. Alam Kunlun memiliki ukiran batu setan asli, tetapi seiring berjalannya waktu, banyak ukiran batu setan asli tidak dapat ditemukan lagi. Sejauh yang diketahui Zhang Ruochen, pasar gelap memiliki ukiran batu iblis paling banyak total 9. Istana Ming dulu menyimpan 2 ukiran seperti itu. Tetapi setelah jatuhnya Seng Ming, keberadaan mereka sudah lama tidak diketahui. Di sisi lain, ada 4 ukiran batu iblis di Sekte Dewa Darah. Banyak murid sekte mempraktikkan teknik iblis yang tiada taranya di ukiran batu iblis. Zhang Ruochen masih bisa mengingat dengan samar bahwa di antara 4 ukiran batu iblis yang dikumpulkan oleh Sekte Dewa Darah, salah satunya adalah potret pemakan dewa iblis yang dipraktikkan oleh pria berlengan 4 ini. Seorang Saint King 9 langkah di puncak domain sila berlatih ukiran batu iblis. Sepertinya dia berasal dari alam Black Demon. Zhang Ruochen dengan cepat menemukan identitas pria bertangan 4 itu. Sejauh yang dia tahu, tidak ada seorang pun dari alam Kunlun yang memiliki pencapaian setinggi itu dalam potret pemakan dewa iblis. Ekspresi Zhang Ruochen sangat serius. Setelah mengetahui tentang apa yang telah dilakukan Black-Heart Demon Lord, dia bahkan lebih muak dengan Black Demon Realm. Pria berlengan 4 itu tidak pernah repot-repot menyembunyikan auranya. Sebaliknya, dia sengaja memberikannya sehingga menelan seluruh kota Xingluo. Semua orang di kota Xingluo ngeri saat mereka melihat ke atas dan melihat sosok seperti iblis. Siapa itu? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Sungguh makhluk yang menakutkan. Apa yang dia mau? Tidak baik. Dia adalah Dumoseng dari alam iblis kegelapan. Dia suka membunuh dan suka melahap vitalitas makhluk hidup. Apakah dia menjadikan kota Xingluo sebagai targetnya sekarang? Saya tidak percaya bahwa saya akan bertemu Dumoseng di sini di kota Xingluo. Seandainya saya tahu ini sebelumnya, saya tidak akan datang, apapun yang terjadi. Para pembudidaya di tanah itu gemetar di sepatu bot mereka. Betapa mereka berharap bisa segera melarikan diri dari kota Xingluo. Mereka tidak bisa menahannya. Dumoseng memiliki reputasi yang terkenal buruk. Hanya sedikit yang bisa bertemu dengannya tanpa merasa takut. Mereka semua takut dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran di kota Xingluo. Sesuatu yang besar terjadi di sekte. Dumoseng menatap kota Xingluo, matanya penuh kebencian. Semua orang di kota Xingluo mirip dengan semut di matanya. Dia menjulurkan lidahnya dan dengan lembut menjilat bibirnya. Teknik iblisku akan mendapat dorongan lebih lanjut jika aku bisa meminum darah semua orang di kota ini, bisiknya. Kunci untuk mempraktikkan potret pemakan dewa iblis adalah meminum darah makhluk hidup. Semakin banyak dia minum, semakin kuat teknik iblisnya. Basis kultivasi Dumoseng telah terjebak di puncak domain sila untuk waktu yang lama. Dia mengumpulkan kekuatannya untuk mengatasi kemacetan dan mencapai alam jangkauan surga. Basis kultivasinya mungkin masih berada di domain sila, tetapi kekuatannya yang sebenarnya tidak lebih lemah dari beberapa pembangkit tenaga Heaven's Reach. Hal pertama aku akan menyingkirkan 2 Raja Suci dari Sekte Dewa Darah. Dumoseng mengarahkan pandangannya ke istana Saint King Ke. Hanya ada beberapa pembangkit tenaga listrik Saint King di seluruh kota Xingluo. Begitu dia menyingkirkan mereka, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di kota Xingluo. Formasi penjaga istana Saint King Ke telah diaktifkan. Cahaya suci keemasan telah menyelimuti seluruh istana, mengisolasinya dari dunia luar. Apa yang terjadi? Tanya Sangguan Yong dengan suara rendah sambil menatap Sangguan Xianyan dan Penatua Yuan Zhou. Penatua Yuan Zhou mencengkeram dadanya, tubuhnya bergoyang. Rupanya, dia terluka. Sangguan Xianyan mengulurkan tangannya untuk mendukung Penatua Yuan Zhou. Patriark, alam Black Demon telah bergabung dengan banyak kekuatan jahat untuk mengepung Sekte Dewa Darah. Penatua Yuan Zhou dan saya beruntung dapat melarikan diri, tetapi kami dikejar oleh Dumoseng dari alam iblis kegelapan.
Sekarang Dumoseng ada di luar. Hanya Patriark Agung yang bisa mengalahkannya. Sebelum kebangkitan alam Kunlun, Sangguan Ke sudah menjadi Raja Suci kekuatan spiritual. Dia lebih kuat dari para pemimpin 4 aliran Konfusius. Kekuatannya saat ini terbukti dengan sendirinya. Jika tidak, Sangguan Xianyan dan Penatua Yuan Zhou tidak akan memilih untuk melarikan diri kembali ke istana Saint King Ke. Ekspresi Sangguan Yong tenggelam tiba-tiba. Alam Black Demon sangat mengerikan. Sekte Dewa Darah bisa jatuh, dan bahkan keluarga Sangguan akan musnah jika mereka tidak hati-hati. Aku akan segera meminta Patriark Lengkung. Sangguan Yong segera memutuskan demikian. Dia bisa merasakan aura menakutkan yang memancar dari Dumoseng, seseorang yang tidak pernah bisa dia kalahkan. Keluarga Sangguan telah mencapai titik kritis, itu adalah masalah hidup dan mati. Dia tidak punya pilihan selain memperingatkan Sangguan Ke. Sangguan Ke, kepala keluarga Sangguan, sangat misterius. Kita tidak boleh meremehkan kekuatannya. Hati-hati, tuanku. Raja Orang Suci satu langkah membungkuk hormat kepada Dumoseng. Ada 3 orang lain di sebelah Raja Orang Suci satu langkah ini. Semuanya berada di Saintut. Sangguan Ke, saya telah mendengar tentang dia. Dia telah bersembunyi di lubangnya selama ratusan tahun. Siapa tahu, dia mungkin sudah meninggal karena usia tua sejak lama. Selain itu, dengan tingkat kekuatanku, mengapa aku harus takut padanya? Karena keluarga Sangguan terkait dengan Sekte Dewa Darah, mereka harus dimusnahkan bersama dan digunakan sebagai darah untuk budidaya teknik iblisku. Dumoseng mencibir. Untuk pembudidaya asli di alam Kunlun, Dumoseng tidak melihat satupun dari mereka sebagai tandingannya. Pemikirannya adalah bahwa tidak satupun dari para pembudidaya ini yang cukup kuat untuk mendapatkan perhatiannya. Zhang Ruochen mengunci matanya pada 4 pembudidaya tingkat Sein di samping Dumoseng, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Tuan Kuil Li Zisujie dan Tuan Kuil kedua Mo Qianqiu, Tuan Kuil Hongzi Jiang Tianhe, dan lelaki tua Raja Haiming beraninya mereka berkolusi dengan alam iblis kegelapan. Mereka adalah sekelompok pengkhianat. Zhang Ruochen tidak bisa lebih akrab dengan keempat orang ini, karena mereka semua adalah orang-orang besar yang memegang otoritas terkemuka di Sekte Dewa Darah. Di masa lalu, alam Dark Demon adalah pengikut Sekte Dewa Darah. Bahkan Kaisar dan Ratu Iblis yang kuat harus tunduk pada Sekte Dewa Darah. Pada saat itu, Sekte Dewa Darah sangat kuat, menaklukkan alam Black Demon selama puluhan ribu tahun. Di mata pembangkit tenaga listrik Sekte Dewa Darah, alam Black Demon hanyalah kekuatan bawahan, seolah-olah pelayan Sekte. Pemimpin Sekte bisa membunuh salah satu atau semua makhluk di alam Black Demon sesuka hati. Tapi sekarang, Raja Sekte Dewa Darah dan Guru Kuil Sizi sedang membungkuk kepada para pembudidaya dari alam Black Demon. Betapa ironisnya. Saudara muda, apakah Anda berpikir untuk campur tangan dalam hal-hal antara Sekte Dewa Darah dan alam Black Demon? Tanya Baolai. Zhang Ruochen menghela nafas, menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Kakak kelima, saya masih memiliki identitas lain, yaitu bahwa saya adalah pemimpin Sekte Dewa Darah saat ini. Pemimpin saat ini, saudara muda, kenapa kamu berhubungan dengan Sekte Dewa Darah? Tanya Baolai heran. Ceritanya panjang. Saya akan memberitahu Anda semua perlahan ketika saya punya waktu. Datang berikutnya, saya khawatir akan ada pertempuran yang sulit untuk dilawan, kata Zhang Ruochen. Dilihat dari situasi saat ini, Sangguan Xianyan dan Penatua Yuan Zhou melarikan diri kembali ke keluarga Sangguan dengan tergesa-gesa, mengejar pembangkit tenaga listrik dari alam Dark Demon setelah mereka, dan mengikuti 4 Raja Suci dari Sekte Dewa Darah. Sesuatu pasti terjadi di Sekte. Sebagai pemimpin Sekte Dewa Darah, ada hubungan sebab akibat antara keduanya. Bagaimana Zhang Ruochen bisa menghindari masalah ini sebagai pemimpin Sekte? Di atas kota Xingluo, Dumoseng melangkah keluar dan keluar dari istana Saint King Ke. Dia mengangkat tangannya dan dengan santai melakukan serangan jari. Cahaya iblis yang mengerikan melesat keluar dan mengenai barisan penjaga istana Saint King Ke. Ledakan. Arai Wali tampaknya terlalu rapuh dalam menghadapi serangan iblis. Itu hancur dalam sekejap. Teknik iblis tuanku adalah yang terbaik di dunia. Sangguan, seret dirimu keluar dari rumah dan berlutut untuk menyambut tuan, atau tunggu kematian datang pada kalian semua. Master Kuil Lizi, Jiang Tianhe berteriak. Dia adalah sosok kekar dengan kulit gelap, yang menghususkan diri dalam teknik iblis dalam ukiran batu iblis. Tubuhnya memancarkan energi iblis yang sangat kuat. Dia berpikir bahwa tidak mungkin Sekte Dewa Darah dapat menahan serangan dari alam Black Demon. Kehancuran hampir tak terhindarkan. Karena ini masalahnya, lebih baik memilih dukungan yang lebih kuat, yang juga mempraktikkan teknik iblis di ukiran batu iblis.
Membelot ke alam Dark Demon adalah pilihan terbaik. Jiang Tianhe, kamu pengkhianat. Beraninya kau mengkhianati sekte itu. Aku akan memastikan itu tidak berakhir baik untukmu. Penatua Yuan Zhou berteriak dengan marah. Kemarahan yang ekstrim menyebabkan Penatua Yuan Zhou bersendawa seteguk darah lagi. Dia menjadi sesak napas. Jiang Tianhe tidak peduli. Sebaliknya, dia membenarkan diri sendiri. Itulah cara dunia, Penatua Yuan Zhou. Jika Anda tetap keras kepala, kematian adalah satu-satunya jalan bagi Anda. Jiang Tianhe, apakah kamu tidak takut pada pemimpin sekte? Dia akan menggiling tulang pengkhianatmu menjadi debu saat dia kembali. Sangguan Xianyan menggertakkan giginya. Pemimpin sekte, apakah Anda berbicara tentang Zhang Ruochen? Dia memang kuat. Sayangnya, dia juga naif pada saat yang sama dengan mengacaukan alam surgawi. Sekarang Zhou Yu dari alam surgawi dan Ming dari pengadilan neraka ingin kau mati. Zhang Ruochen sekarang berjuang untuk menyelamatkan pantatnya. Saya khawatir dia tidak tersedia saat ini karena dia mungkin bersembunyi. Sama seperti Jiang Tianhe, ini adalah pandangan yang dimiliki banyak orang di dunia luar. Bagaimanapun, baik Zhou Yu dan Ming terlalu kuat bahkan untuk Zhang Ruochen. Dan karena pertempuran di luar Peacock Manor telah berakhir, tidak ada kabar tentang Zhang Ruochen. Orang-orang tidak bisa tidak curiga bahwa dia pasti sangat ketakutan dan bersembunyi untuk menghindari pengejaran Zhou Yu dan Ming. Pemimpin sekte, suara Jiang Tianhe sangat keras, terdengar jelas di telinga semua orang di kota Xingluo. Dia sombong. Tidak ada yang tidak akan dia katakan untuk menyenangkan alam Black Demon. Siapa yang peduli ketika dia mendapat dukungan dari alam Dark Demon? Dia tidak akan takut, bahkan jika Zhang Ruochen kembali. Sangguan Ke, apakah kamu tidak akan mengungkapkan dirimu ketika kamu melihatku datang? Du Moseng berjalan di udara, selangkah demi selangkah, menuju Bukit Suci di tengah istana Saint Qingke. Ledakan. Saat itu, aura kebenaran yang agung muncul dari puncak Bukit Suci. Itu berubah menjadi bintang di udara dan menyerang Du Moseng. Ada rasa cemoohan di mata Du Moseng. Benda yang kamu coba tarik ke sini, itu menjadi tua. Saat dia berbicara, Du Moseng melakukan serangan telapak tangan dengan energi iblis yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Itu langsung menemui bintang-bintang yang berubah dari aura kebenaran yang agung. Bintang-bintang itu meledak satu demi satu, gagal menahan serangan energi iblis. Kemudian, energi iblis berubah menjadi semburan yang menakutkan, memicu kekuatan besar langit dan bumi untuk menyapu Bukit Suci. Sementara itu, ada aura kebenaran yang kuat melonjak di Bukit Suci, mencoba melawan energi iblis. Setelah akhirnya melarutkan energi iblis, aura kebenaran yang kuat dan agung menipis. Sangguan Ke muncul di puncak Bukit Suci, wajahnya pucat, terengah-engah. Melihat Sangguan Ke, Du Moseng tertawa terbahak-bahak. Sepertinya rumor itu benar. Sangguan Ke, Anda sekarang sudah tua dan tidak lagi di puncak Anda. Begitu banyak untuk Santo Raja Konfusianisme 800 tahun yang lalu. Saya kecewa. Melihatmu menjalani kehidupan yang begitu menyakitkan, biarkan aku membantumu. Mata Du Moseng tampak kejam saat dia mengulurkan tangan dan mengangkat jari dengan ratusan ribu sila jari muncul, membentuk cahaya iblis yang sangat tajam. Ini adalah jari pembunuh Dewa Iblis, teknik suci tingkat menengah dari ukiran batu iblis. Kekuatannya sangat luar biasa. Dengan pencapaian Du Moseng dalam teknik iblis, dia melakukan jari pembunuh Dewa Iblis yang tidak dapat dikalahkan oleh banyak pembangkit tenaga Heaven's Reach. Di medan perang, Du Moseng pernah melakukan Demonic God Slayer Finger, membunuh pembangkit tenaga Heaven's Reach dari Infernal Court di tempat. Patriark Lengkung, Sangguan Yong sangat marah. Dia bergegas menuju puncak Bukit Suci sekaligus. Bagaimana mungkin dia tidak melihat kondisi Sangguan saat ini? Dia sangat lemah. Dia pasti akan mati jika jari pembunuh Dewa Iblis memukulnya. Hanya saja dengan kecepatan terbangnya, tidak mungkin dia bisa menandingi kecepatan jari pembunuh Dewa Iblis Du Moseng. Sinar cahaya iblis menyambar seolah-olah kilat saat seringai melintas di mata Du Moseng seolah-olah dia telah melihat cahaya iblis menusuk tengkorak Sangguan Ke. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Sangguan Ke pasti akan mati, sebuah bayangan muncul dari udara tipis di depan Sangguan Ke, dengan santai mengulurkan tangan untuk menangkap cahaya iblis yang masuk. Hanya dengan meremas tangan, cahaya iblis hancur menjadi energi iblis yang sangat kental. Itu berjuang mati-matian tetapi tidak bisa melepaskan diri dari tangan Zhang Ruochen. Kengerian memenuhi mata Jiang Tianhe, dan dia melangkah mundur tanpa sadar. Beberapa saat yang lalu, dia masih mengatakan bahwa Zhang Ruochen telah bersembunyi. Sekarang Zhang Ruochen telah muncul di depannya. Rupanya, Zhang Ruochen pasti sudah lama berada di kota Xingluo.
Jadi Zhang Ruochen pasti sudah mendengar apa yang dia katakan barusan. Jiang Tianhe menendang kepalanya sendiri setelah memikirkan itu. Berbicara tentang iblis, ini dia. Sementara itu, ekspresi Raja Haiming, Su Jie, dan Mo Qianqiu runtuh saat penampilan Zhang Ruochen benar-benar di luar perhitungan mereka. Untuk beberapa alasan, mereka memiliki firasat buruk tentang hal itu. Itu adalah pemimpin sekte. Pemimpinnya ada di kota Xingluo. Ah, syukurlah. Penatua Yuan Zhou tidak bisa lebih bersemangat, matanya terpaku pada Zhang Ruochen dengan harapan yang menyala kembali di hatinya. Sangguan Xianyan menatap sosok kuat di udara, emosi memenuhi matanya. Itu mengingatkannya pada hal-hal yang terjadi di masa lalu dan membuatnya kehilangan keseimbangan sejenak. Dia masih ingat ketika Zhang Ruochen menyamar sebagai Gulin Feng dan bergabung dengan Sekte Dewa Darah. Basis kultivasinya tidak sebagus dia, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum dia meninggalkannya dalam debu. Zhang Ruochen juga telah membalikkan keadaan dalam pertempuran lembah Moyou. Atau yang lain, Sekte Dewa Darah akan dimusnahkan seluruhnya. Memikirkan saat ketika dia ingin menjadikan Zhang Ruochen musuhnya membuatnya merasa betapa konyolnya dia. Sial, kenapa Zhang Ruochen ada di sini? Du Moseng diam-diam mengutuk dalam pikirannya. Meskipun dia sangat yakin dengan kekuatannya, dia tidak begitu yakin saat ini. Basis kultivasi Zhang Ruochen tidak setinggi miliknya dan bahkan tidak mendekati puncak domain sila, tetapi dalam pertempuran yang sebenarnya, dia mungkin bukan tandingan Zhang Ruochen. Du Moseng gila, tetapi dia juga sangat sadar diri. Ketika dia melihat Zhang Ruochen, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah melarikan diri. Tanpa ragu-ragu, Du Moseng berubah menjadi energi iblis yang mengejutkan dan melarikan diri. Tuanku, bawa kami bersamamu. Raja Haiming dan 3 orang lainnya berseru dengan putus asa. Namun, Du Moseng tidak berniat membawa mereka bersamanya. Itu dia. Untuk sesaat, pikiran ini muncul di benaknya. Bukannya mereka tidak ingin melarikan diri. Tapi tubuh mereka kaku, tidak bisa bergerak. Dan mereka tahu betul bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri di depan Zhang Ruochen. Kemana kamu berpikir untuk pergi? Seiring dengan suara itu, Zhang Ruochen muncul di depan Du Moseng dari udara tipis. Cahaya kejam melintas di mata Du Moseng. Tidak ada gunanya. Saat berbicara, Du Moseng mengusir penguasa iblis dengan pola prasasti di permukaan, melepaskan kekuatan iblis yang mengerikan. Penguasa iblis yang berisi lebih dari 90.000 prasasti adalah artefak suci 1000 prasasti cahaya ke-9. Saat ini, kekuatan penuh dari radians ke-9 sedang dilepaskan. Pada saat ini, pusaran aneh di belakang Du Moseng telah muncul di atas Zhang Ruochen. Itu dengan cepat berputar dan melepaskan kekuatan hisap yang mengerikan untuk menelan Zhang Ruochen. Tapi Zhang Ruochen tampak acuh tak acuh. Dia dengan santai melakukan pukulan untuk menyerang penguasa iblis. Gila, iblis itu pecah di tengah. Bagaimana ini mungkin? Du Moseng melihat apa yang terjadi dan sangat terkejut. Itu adalah artefak suci tertinggi 1000 prasasti cahaya ke-9, namun bahkan tidak bisa menahan pukulan acak dari Zhang Ruochen. Seberapa mengerikan kekuatan pukulan Zhang Ruochen. Jika pukulan ini mengenainya, itu bisa menghancurkan tubuhnya dalam sekejap. Segera setelah itu, Zhang Ruochen menjabat tangannya, dan jiwa naga dan gajah kelas Sein tertinggi muncul. Itu datang sebagai penglihatan yang mengerikan, karena tekanan yang kuat menyebar. Pusaran iblis yang menyelimuti Zhang Ruochen runtuh, tidak mampu menahan tekanan yang begitu mengerikan. Aku tidak percaya. Du Moseng gemetar dengan tenang. Dia tidak bisa menahannya. Dia tahu sejak lama bahwa Zhang Ruochen kuat, tetapi tidak sampai dia melawan Zhang Ruochen secara pribadi, dia menyadari betapa hebatnya dia. Tanpa menunggu Du Moseng merespons, Zhang Ruochen mengulurkan tangannya dan meraih udara. Ruang di sekitar Du Moseng mengeras, melumpuhkannya di tempat, seolah-olah tangan raksasa telah menangkapnya. Saat berikutnya, kekuatan Du Moseng sepenuhnya ditekan. Dia tidak berbeda dari orang biasa sekarang. Ada sentuhan kepahitan dan kesedihan di mata Du Moseng. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berakhir seperti ini. Kembali ke sekte, semua energi iblis di langit di atas kota Xingluo, bersama dengan rasa penindasan, lenyap dalam sekejap mata. Di kota, para pembudidaya mendongak dan menatap Zhang Ruochen dengan keterkejutan di mata mereka. Itu adalah Du Moseng, iblis besar yang terkenal dari alam Black Demon. Dia adalah yang paling kejam, namun Zhang Ruochen dengan mudah menangkapnya. Luar biasa. Zhang Ruochen sangat kuat, lebih menakutkan daripada yang digambarkan rumor. Du Moseng telah menembak dirinya sendiri kali ini. Bahkan ancaman Zhou Yu dan Ming tidak bisa menghentikan Zhang Ruochen.
Dia tidak punya niat untuk bersembunyi. Keluarga Sangguan beruntung kali ini. Zhang Ruochen berada di kota Xingluo dalam masa krisis. Ini benar-benar melebihi harapan semua orang. Tanda seru. Banyak pembudidaya memandang Zhang Ruochen dengan kagum. Zhang Ruochen adalah sosok yang kuat di mata mereka seolah-olah dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Dengan Du Moseng ditangkap, Zhang Ruochen membawanya dan melakukan pergeseran dimensi untuk mencapai puncak bukit suci di dalam istana Sein Qingke. Raja Haiming dan 3 lainnya dengan cepat turun ke puncak bukit suci dan berlutut di depan Zhang Ruochen. Tuhan, saya kecewa. Tolong maafkan aku kali ini. Saya akan bersumpah setia kepada Anda dan tidak pernah memiliki dua pikiran lagi. Raja Haiming memohon belas kasihan dalam ketakutan. Tolong, Tuhan, demi kontribusi kami pada sekte di masa lalu, lepaskan kami dari hidup kami. Jiang Tianhe dan 3 lainnya membenturkan kepala mereka ke tanah, memohon Zhang Ruochen untuk hidup mereka yang berharga. Melihat Zhang Ruochen menangkap Du Moseng dengan mudah, mereka gemetar karena takut Zhang Ruochen akan membunuh mereka. Jiang Tianhe, Su Jie, dan Mo Qianqiu hanyalah orang suci di basis kultivasi mereka, sementara Raja Haiming adalah Raja Orang Suci satu langkah. Jika Zhang Ruochen benar-benar ingin membunuh mereka, dia bisa melakukannya dengan menjentikkan jarinya. Kalian pengkhianat masih memiliki keberanian untuk memohon belas kasihan. Tuhan, mereka sama sekali tidak boleh diampuni. Penatua Yuan Zhou datang ke puncak bukit suci, tampak sangat marah. Tidak hanya Penatua Yuan Zhou tetapi Sangguan Yong dan Sangguan Xianyan juga telah tiba. Mereka tidak akan berani masuk tanpa izin ke tempat retret Patriark Lengkung pada hari-hari biasa. Tapi hari ini sama sekali tidak normal. Ketika mereka melihat kondisi Sangguan Ke, mereka harus datang ke sini untuk memeriksa kesehatannya. Zhang Ruochen mengalihkan pandangannya ke Penatua Yuan Zhou. Apa yang terjadi? Dia sudah hampir menebak apa yang terjadi, tapi dia masih ingin mendengar penjelasan rinci dari mulut Penatua Yuan Zhou. Tuan, alam Black Demon dan banyak kekuatan jahat lainnya bergandengan tangan untuk mengepung kami. Mereka mengingini 4 ukiran batu iblis dan tubuh Dewa Darah. Kami tidak bisa menghentikan mereka dan banyak orang kami kehilangan nyawa mereka. Ketika Xianyan dan saya melarikan diri, sebagian besar orang kami telah mundur ke puncak Yingsu. Tetapi bahkan dengan tanda ilahi yang ditinggalkan oleh Dewa Darah, aku khawatir kita tidak bisa bertahan lama. Hal yang dibenci adalah bahwa dalam menghadapi serangan dari alam Black Demon dan banyak kekuatan jahat yang kuat, orang menyebalkan di antara kita telah membelot ke alam Black Demon. Bajingan ini membunuh orang-orang kita untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada tuan baru mereka. Raja Chengsu meninggal di tangan Raja Haiming mereka. Penatua Yuan Zhou mengepalkan tinjunya dengan sangat tertekan. Adegan yang terjadi di Sekte Dewa Darah sebelumnya mengingatkan Penatua Yuan Zhou bertahun-tahun yang lalu, ketika Sekte Dewa Darah menghadapi ancaman dari vampir abadi. Mereka penuh percaya diri dalam pertempuran Lembah Moyou dan tidak pernah menyangka bahwa seorang tetua akan mengkhianati mereka. Kejadian itu telah merenggut nyawa 2 tetua lainnya. Jika bukan karena intervensi Zhang Ruochen pada saat yang kritis, menggunakan jimat potret suci seorang tetua tertinggi, sekte-sekte Dewa Darah akan musnah. Penatua Yuan Zhou tidak bisa lebih membenci pengkhianat. Betapa dia berharap dia bisa membunuh Raja Haiming dan 3 orang lainnya di sini, sekarang juga. Setelah mendengarkan akun Penatua Yuan Zhou, cahaya dingin yang mengerikan melintas di mata Zhang Ruochen bersama dengan niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Dia tahu betul mengapa Black Demon Realm harus memilih sekte Dewa Darah. Itu karena Black Demon Realm telah menjadi pengikut sekte Dewa Darah selama 10.000 tahun. Dari sudut pandang Black Demon Realm, itu adalah penghinaan terbesar. 100,00 tahun telah berlalu, dan alam Dark Demon tidak lagi seperti dulu. Sejak itu menjadi salah satu dari 1000 pembangkit tenaga listrik teratas. Bagaimana itu bisa mentolerir masa lalu yang tercemar? Selama sekte Dewa Darah dihilangkan, tidak ada yang akan menyebutkan masalah ini di masa depan. Raja Haiming gemetar dan berulang kali membenturkan kepalanya ke tanah di depan Zhang Ruochen. Tuhan, maafkan aku, maafkan aku. Demi saya membiarkan Anda bergabung dengan sekte saat itu, selangkah demi selangkah, Anda menjadi sekte Senzi, mohon maafkan saya. Saya kecewa dan membuat kesalahan besar dengan kemurtadan. Saya meminta kesempatan penebusan. Raja Haiming, apa yang ada di pikiranmu ketika kamu mengizinkanku bergabung dengan sekte Dewa Darah saat itu? Anda harus tahu betul, dan saya bahkan belum menyelesaikan akun dengan Anda. Namun Anda masih memiliki keberanian untuk memohon belas kasihan kepada saya. Zhang Ruochen Leng mendengus.
Zhang Ruochen tidak menyukai Raja Haiming sedikit pun sejak dia pertama kali berhubungan dengan Raja Haiming. Karena itu, Zhang Ruochen dengan santai melambaikan tangannya dan melakukan teknik dimensi untuk mengunci Raja Haiming dan 3 lainnya, sehingga mereka tidak bisa bergerak atau berbicara. Segera setelah itu, dia mengeluarkan beberapa mata air kehidupan dan meminta Penatua Yuan Zhou meminumnya. Cedera Penatua Yuan Zhou sangat parah. Dia kehilangan banyak darah. Du Moseng lah yang telah melahap darahnya. Tuan, kami tidak bisa kehilangan apa yang telah dicapai oleh Sekte Darah Dewa selama ratusan ribu tahun terakhir. Penatua Yuan Zhou menatap Zhang Ruochen dengan saksama. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Zhang Ruochen, pemimpin sekte, untuk mengalahkan alam Dark Demon dan kekuatan jahat lainnya. Mantan pelayan Sekte Dewa Darah ingin membunuh tuannya. Apakah mereka benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di Sekte Dewa Darah yang dapat melakukan apapun terhadap mereka? Zhang Ruochen memiliki tatapan tegas di matanya. Saat itu, alam Dark Demon yang tidak tahu berterima kasih mengkhianati alam Kunlun. Cepat atau lambat, akun ini harus diselesaikan dengan mereka. Jika dia bisa mengusir para pembudidaya Black Demon yang menyerang Sekte Dewa Darah, atau lebih baik lagi, menaklukkan dan membunuh mereka, itu seharusnya bisa mengirim pesan menyakitkan kepada para pengacau yang lebih tinggi di alam Dark Demon. Itu akan membuat mereka masuk akal. Pada saat ini, Mu Lingqi, Kong Lanyou, dan yang lainnya telah tiba di puncak Bukit Suci. Saudara muda, apakah kamu akan pergi ke Sekte Dewa Darah? Tanya Bao Lai. Zhang Ruochen mengangguk. Karena saya berada di posisi kepemimpinan Sekte Dewa Darah ini, saya memiliki tugas untuk dipenuhi. Bagaimana saya bisa menghindarinya ketika Sekte Dewa Darah dalam kesulitan? Selain itu, saya kebetulan memiliki akun pribadi untuk diselesaikan dengan alam Dark Demon juga. Jangan bertindak berdasarkan dorongan hati, saudara muda. Berhati-hatilah untuk jatuh ke dalam perangkap Black Demon Realm, peringatan Luo Chen. Jangan khawatir, kakak senior keempat. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya harus bergegas kembali ke Sekte Dewa Darah, dan kemudian saya akan berguling dengan pukulan, kata Zhang Ruochen. Zhang Ruochen melambaikan tangannya dan menjaga Du Moseng, Raja Haiming, dan 3 lainnya menjadi orb dimensi indah. Dia pertama-tama akan menjaga 5 orang ini tetap hidup. Siapa tahu, mereka akan berharga suatu hari nanti. Dengan sedikit ragu, Zhang Ruochen mengeluarkan jimat komunikasi, merekam pesannya, dan membuangnya sekaligus. Jimat itu memudar menjadi aliran cahaya, terbang melintasi langit, dan menghilang ke cakrawala. Guru, istirahatlah dengan baik. Tolong izinkan saya untuk bergerak terlebih dahulu. Zhang Ruochen melepaskan lingkaran Saint Light untuk membungkus Mu Lingqi dan yang lainnya di dalamnya. Bersama dengan Penatua Yuan Zhou dan Sangguan Xianyan, mereka meninggalkan kota Xingluo dengan melakukan pergeseran dimensi. Bagian utara All Saints Land dingin sepanjang tahun. Ditutupi oleh es dan salju, tanah itu memiliki sedikit tanaman yang tumbuh. Itu adalah tempat yang tenang dan tidak bernyawa. Daerah ini adalah wilayah Sekte Dewa Darah, salah satu dari 7 agama kuno di wilayah tengah. Sekte Dewa Darah telah beroperasi di sini selama ratusan ribu tahun, tempat di mana bahkan istana kekaisaran tidak dapat menggunakan pengaruhnya. Tapi sekarang, gerbang gunung Sekte Dewa Darah telah dilanggar. Banyak murid telah meninggal, dan ada noda darah di seluruh salju dan es. Di mana-mana adalah pemandangan yang mengerikan. Hal seperti itu belum pernah terjadi sejak Sekte Dewa Darah didirikan di sini. Energi iblis yang kuat menyelimuti seluruh Sekte Dewa Darah seolah-olah akan berubah menjadi tanah iblis. Ada beberapa pembudidaya tingkat Saint dari seluruh alam surgawi dan pengadilan neraka telah datang untuk menyelidiki dan memantau pergerakan alam iblis kegelapan di sini. Tentu saja, di antara mereka ada beberapa pembudidaya alam Kunlun asli yang telah mengawasi berita tentang Sekte Dewa Darah. Nenek moyang mereka telah tinggal di tanah ini selama beberapa generasi dan terikat pada Sekte Dewa Darah. Karena basis kultivasi mereka yang rendah, mereka telah terhindar dari Holocaust. Sekte Dewa Darah sedang ditargetkan oleh alam Black Demon. Setelah hari ini, 7 sekte kuno di alam Kunlun akan dikurangi menjadi 6. Sekte Dewa Darah telah lama menurun. Bahkan jika alam Kunlun dihidupkan kembali, itu hanya akan menghasilkan beberapa Raja Suci. Bagaimana mereka bisa bertarung melawan Black Demon Realm yang kuat dengan tingkat basis kultivasi seperti itu? Alam Black Demon telah memainkannya dengan ekstra aman. Mereka telah mengirim pasukan pembudidaya yang kuat hanya untuk berurusan dengan sekelompok pembudidaya lemah dari Sekte Dewa Darah. Sekte Dewa Darah adalah kekuatan yang didirikan oleh Yang Abadi, apapun yang terjadi.
Tidak ada yang tahu apakah makhluk abadi itu telah meninggalkan ruang untuk bermanuver. Anda tidak akan pernah bisa terlalu berhati-hati. Legenda mengatakan bahwa Dewa Darah adalah makhluk abadi yang sangat kuat di abad pertengahan. Dia mengolah tubuhnya ke tingkat di luar imajinasi. Darah ki yang dimilikinya tidak tertandingi oleh banyak makhluk abadi lainnya. Dewa Darah mungkin telah mati, tubuhnya selalu disimpan di Sekte Dewa Darah. Jika alam Black Demon dan kekuatan jahat itu mengincar tubuh Dewa Darah, itu tidak akan semudah itu. Tanda seru. Menghadapi serangan tanpa henti dari alam Dark Demon, Sekte Dewa Darah hanya memiliki 3 tempat yang belum dilanggar. Mereka adalah Puncak Yingzu, Gunung Qianyuan, dan Altar Dewa Darah. Puncak Yingzu adalah pusat Sekte Dewa Darah. Itu diukir dengan pola formasi kuno yang sekokoh batu. Gunung Qianyuan luar biasa karena ada kanvas Dewa Darah yang ditinggalkan di puncak gunung oleh Dewa Darah sendiri. Itu berisi sisa kekuatan Dewa Darah. Baik Puncak Yingzu dan Gunung Qianyuan telah mengalami perubahan luar biasa setelah alam Kunlun dihidupkan kembali. Mereka menjadi lebih misterius dan memberi Sekte Dewa Darah banyak sumber daya kultivasi diri. Di sisi lain, Altar Dewa Darah adalah tempat paling misterius dari Sekte Dewa Darah. Itu terdiri dari tulang-tulang tubuh murid yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Dewa Darah, dan tubuh Dewa Darah berada di ruang bawah tanah di bawah Altar Dewa Darah. Jika ada yang berani menyerang Altar Dewa Darah, dia akan berharap dia tidak pernah datang. Martabat keabadian tidak boleh diinjak-injak. Pada saat ini, sekelompok Master Iblis yang kuat dari alam Dark Demon telah berkumpul di luar Puncak Yingzu. Mereka mencoba menerobos pertahanan Puncak Yingzu, membunuh semua pengikut Sekte Dewa Darah, dan menjara 4 koleksi asli ukiran batu iblis. Para pembudidaya yang tersisa dari Sekte Dewa Darah berkumpul di Kuil Guiyuan di puncak-puncak Yingzu. Awalnya ada 9 Raja Suci di Sekte Dewa Darah. Sayangnya, 1 telah membelot, dan yang lain terbunuh, sementara Penatua Yuan Zhou dan Sangguan Xianyan melarikan diri. Jadi sekarang, hanya ada 5 Raja Suci di Kuil Guiyuan. Mereka adalah Penatua Yuan Xing, Raja Tianji, Guru Kuil Kunzi Jie Wuji, Hailingyin, dan Sundadi. Di antara mereka, basis kultivasi Sundadi adalah yang tertinggi di ranah Raja Sein 3 langkah. Suasana di Kuil Guiyuan sangat menyedihkan. Tidak ada yang berbicara karena semua orang tidak bisa memikirkan tindakan balasan yang efektif. Apakah kita hanya duduk di sana menunggu kematian? Pembentukan Puncak Yingzu tidak akan bertahan lama, kata Sundadi. Dia mungkin yang paling junior di sini, tetapi dia telah menjadi anggota Dewan Tetua. Statusnya sama dengan Penatua Yuan Xing. Sekte Dewa Darah terlalu lemah sekarang. Bahkan jika kita ingin melawan Black Demon Realm, kita masih tidak berdaya. Penatua Yuan Xing menghela nafas. Apa yang diinginkan Black Demon Realm tidak lebih dari ukiran Demon Stone. Jika kita menyerahkan 4 ukiran batu iblis, kita mungkin menghindari pemusnahan total sekte, kata Kuil Mingzi berbisik. Raja Tianji menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu. Saya pernah melihat beberapa catatan tentang alam Dark Demon dalam sebuah buku kuno. Di abad pertengahan yang jauh, alam Dark Demon tampaknya telah berpapasan dengan kami, Sekte Dewa Darah. Pada saat itu, Black Demon Realm adalah pihak yang lebih lemah. Saya takut mereka ada di sini untuk membalas dendam. Jika mereka hanya mengejar 4 ukiran batu iblis, mengapa mereka harus mengeluarkan seluruh pasukan? Mereka bisa saja mengirim Sein King untuk memintanya. Selanjutnya, Pasar Gelap telah mengumpulkan 9 buah ukiran batu iblis. Mengapa Black Demon Realm tidak dimulai dengan Pasar Gelap? Sebaliknya, mereka menargetkan kita. Rupanya, mereka ingin menghancurkan fondasi Sekte Dewa Darah. Kecuali kita memilih untuk tunduk pada alam Dark Demon seperti yang dilakukan Raja Haiming, kita mungkin akan hidup. Sundadi segera melompat berdiri dan berteriak, aku sama sekali tidak akan tunduk pada iblis-iblis dari alam Black Demon itu. Dengan temperamen Sundadi, dia lebih suka berdiri untuk mati daripada berlutut untuk hidup. Setelah hening sejenak, Sundadi melanjutkan. Jika pemimpin sekte ada di sini, tidak ada yang akan menggertak kita seperti ini. Pemimpin sekte sekarang mengalami masalah menyelamatkan dirinya sendiri. Zhou Yu dari alam surgawi dan Ming dari pengadilan neraka ingin dia mati. Saya khawatir dia mungkin tidak muncul lagi dalam keadaan ini. Ya, baik Zhou Yu dan Ming terlalu kuat bahkan untuk pemimpin sekte kita. Justru alasan inilah Black Demon Realm memilih waktu ini untuk menyerang kita. Mereka telah menghitung bahwa pemimpin sekte kita tidak akan campur tangan. Selain itu, alam Black Demon telah mengirim banyak pembudidaya yang kuat dan bergandengan tangan dengan yang jahat lainnya. Bahkan jika pemimpin sekte kita kembali, dia mungkin tidak bisa mengalahkan mereka.
Aku tidak menyangka Sekte Dewa Darah akan dihancurkan di tangan kita. Saya malu menghadapi leluhur kami sekarang. Semua orang berbicara, semua berpikir bahwa Zhang Ruochen tidak mungkin kembali. Dalam pandangan mereka, hubungan antara Zhang Ruochen dan Sekte Dewa Darah sama sekali tidak dekat. Mereka tidak berharap Zhang Ruochen memperlakukan Sekte Dewa Darah seperti dia memperlakukan mantan pejabat Seng Ming. Sun Dadi mengepalkan tinjunya. Pemimpin sekte kami bukan orang seperti itu. Dia pasti akan bergegas kembali segera setelah dia mendapat berita. Bahkan jika itu persis seperti yang kamu katakan, bisakah kita tetap bertahan sampai pemimpin sekte kita kembali? Tuan Kuil Huangzi pesimis. Bahkan, bukan hanya dia, tapi juga yang lainnya. Tidak ada alasan bagi mereka untuk optimis. Sayangnya, tetua tertinggi telah pergi ke jurang tak berujung, dan sekarang hidup dan matinya masih belum diketahui. Kalau tidak, Sekte Dewa Darah tidak perlu diganggu oleh para pencuri itu. Penatua Yuan Xing menghela nafas. Mata semua orang menjadi cerah dan dengan cepat meredup lagi setelah mendengar itu. Siapa penatua tertinggi? Itu adalah Kaisar ke-10 800 tahun yang lalu. Dia hampir mencapai kesucian tertinggi dalam tubuh fisiknya, kekuatannya tak tertandingi. Jika tetua tertinggi ada di sini dengan Blood God Mace di tangannya, tidak ada yang akan menjadi lawannya. 2025